Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 121. Pesta ulang tahun keluarga Liang digelar dengan tertib di tengah perayaan. Harus diakui, setiap orang di keluarga Liang punya bakat akting, berpura-pura tak menyadari bahwa musuh mereka sedang mengincar mereka dengan iri. Semua orang tertawa dan dalam suasana hati yang baik. Jika bukan karena pemberitahuan Liang Feifan sebelumnya, Xiao Chen tak akan berani mengatakan bahwa ia bisa melihat drama keluarga Liang. Tuan Xiao, Liang Anlan, Liang Hong, dan Liang Feifan, 3 generasi kakek nenek dan cucu, datang untuk menyambut Xiao Chen dan ingin mengundangnya ke kursi kehormatan. Namun Xiao Chen langsung menolak dan berkata, silakan sambut tamu lain, kita cari tempat duduk dan duduk. Bagaimana mungkin? Liang Hong berkata tulus, Tuan Xiao adalah tamu kehormatan keluarga Liang kita, dan beliau juga penyelamat ayahku, jadi beliau harus duduk di kursi kehormatan. Aku tak berani duduk di kursi kehormatan keluarga Liangmu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Yang disebut kursi kehormatan itu pasti diduduki oleh beberapa tokoh penting keluarga Liang, dan ia tak akan bisa menghindarinya saat itu. Apa maksudmu, Tuan Muda? Liang Hong curiga. Apakah Xiao Chen tahu sesuatu? Melihat ini, Liang Feifan segera menasihati, ayah, biarkan Tuan Muda Xiao saja yang melakukannya. Honger, jangan paksa Tuan Muda. Liang Anlan ikut berkata, baiklah, baiklah. Tuan Muda Xiao, kami akan pergi dan menyapa tamu lainnya, silakan lakukan sesukamu. Total ada lebih dari 200 meja untuk pesta ulang tahun ini, dari aula hingga halaman. Dan ada 2 lantai di aula tersebut. Xiao Chen dan Cao Yansui pergi ke aula di lantai 2 dan memilih tempat duduk di samping dengan pemandangan yang lebih baik. Pada saat ini, banyak tamu datang ke meja. Xiao Chen melihat Dai Qianwu dan pelayannya. Dai Qianwu jelas merupakan salah satu tamu yang diundang oleh keluarga Liang. 3 generasi keluarga Liang pergi untuk menyambutnya bersama dan ingin mengundangnya untuk duduk. Namun, ia juga menolak undangan itu dan naik ke lantai 2 bersama pelayannya, Xiaoling. Nona, Xiaoling menarik lengan baju Dai Qianwu dan menunjuk Xiao Chen dan Cao Yansui dengan tatapannya. Dai Qianwu ragu sejenak, berjalan ke sisi berlawanan dari Xiao Chen, dan bertanya dengan lembut, Tuan Muda, apakah Anda keberatan jika kami duduk di sini? Kami tidak berhak menempati meja untuk 2 orang, silakan. Xiao Chen tidak keberatan Dai Qianwu duduk. Meja ini berantakan, padahal bisa menampung 7 atau 8 orang. Saat itu, pasti akan ada orang asing yang datang untuk duduk. Daripada begitu, lebih baik membiarkan Dai Qianwu dan yang lainnya duduk di sini. Terima kasih. Dai Qianwu duduk tegak, dengan sikap ramah dan setenang perawan. Xiaoling di sebelahnya juga ikut duduk, tetapi matanya terus menatap Xiao Chen, seperti bayi yang penasaran, dan ia tidak tahu bagaimana menghindari tabu. Xiaoling, jangan kasar. Dai Qianwu sepertinya memarahi Xiaoling puluhan kali setiap hari. Namun Xiaoling bersikap kekanak-kanakan, dan berkata dengan acuh tak acuh, Nona, saya hanya melihat-lihat. Bukankah wajah itu untuk dilihat orang? Petik 2. Dai Qianwu terdiam beberapa saat. Cao Yansui terkekeh dan berkata kepada Xiaoling, adik kecil, menurutmu guruku tampan? Memang, dia tidak buruk, tidak lebih buruk dari Shen Yixian. Kata Xiaoling, dan tiba-tiba ia tertegun dan berkata, Tuan, Anda memanggilnya apa? Dai Qianwu di sebelahnya juga terkejut, dan matanya yang indah tertuju pada Xiao Chen, seolah ingin mendeteksi sesuatu. Mengapa semua orang begitu terkejut ketika mendengarnya? Cao Yansui melirik Xiao Chen, sedikit tak berdaya. Dia terlihat lebih muda darimu, dan kau memanggilnya guru, tentu saja kami terkejut. Kupikir kalian saudara kandung atau kekasih kemarin. Tanya Xiaoling penasaran. Kau iblis kecil, siapa yang menyuruhmu memikirkannya? Wajah Cao Yansui memerah tanpa alasan. Xiao Chen tampak normal dan bertanya, apakah kau dari Yanjing? Ya, jawab Xiaoling. Karena tempatnya begitu jauh, kenapa kau datang ke pesta ulang tahun Liang Anlan? Keluarga Dai dan keluarga Liang kami punya asal-usul. Orang tuaku sibuk dan tidak bisa pergi, jadi aku datang untuk merayakan ulang tahun Tuan Liang. Jawab Dai Qianwu. Begitu. Xiao Chen mengangguk dan tidak bertanya lagi. Namun, Dai Qianwu bertanya, bolehkah aku bertanya hal yang sama, mengapa Tuan Muda menghadiri pesta ulang tahun keluarga Liang? Xiao Chen tersenyum santai, sebenarnya, tidak perlu alasan khusus untuk menghadiri pesta ulang tahun. Kami di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Qianwu tidak berpikir begitu. Dai Qianwu menggelengkan kepalanya. Oh, Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, lalu menurutmu kenapa aku datang ke pesta ulang tahun? Aku tidak tahu, tapi aku yakin Tuan Muda berbeda dari tamu biasa. Bagaimana kau bisa yakin? Karena halaman tempat Tuan Muda tinggal. Dai Qianwu berkata dengan serius, Qianwu pernah ke keluarga Liang sekali, dan halaman tempat dia tinggal saat itu adalah halaman tempat Tuan Muda tinggal sekarang. Hei, Nona, apakah Anda pernah ke keluarga Liang sebelumnya? Xiaoling bahkan tidak tahu tentang ini.
Itu beberapa tahun yang lalu. Anda masih muda, jadi saya tidak mengizinkan Anda ikut. Oh. Xiaoling berkata, oh, lalu bertanya, apa hubungannya dengan halaman tempat tinggalmu? Keluarga Liang adalah keluarga tua dan besar, dan mereka sangat mementingkan etiket dan tata krama. Tamu dibagi ke dalam beberapa tingkatan, jadi wajar saja mereka tidak akan diperlakukan sama dan dihibur dengan standar yang sama. Dan standarnya seringkali dapat dibedakan dari halaman tempat tamu tinggal. Xiaoling mendengar ini dan berkata dengan heran, Nona, maksudmu halaman tempat tinggalnya berbeda tingkatannya dengan halaman tempat tinggal kita. Bisa dibilang halaman itu adalah yang tertinggi di keluarga Liang, dan biasanya hanya digunakan untuk menjamu tamu dengan status paling istimewa. Dai Qianwu berkata, menatap lurus ke arah Xiao Chen, seolah ingin melihat perubahan di matanya. Tapi sia-sia. Xiao Chen setenang air dari awal hingga akhir, tanpa riak. Nona Dai, Anda terlalu khawatir. Kami datang selangkah lebih awal dari Anda, jadi kami pindah lebih dulu. Xiao Chen sedikit geli. Mengapa Dai Qianwu ini peduli dengan hal-hal seperti itu? Xiaoling memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu bertanya kepada Cao Yansui, kakak, bisakah kau mendengar lolongan Decepticon di malam hari? Sepertinya sedikit, tapi tidak terlalu berpengaruh. Jawab Cao Yansui. Kenapa begitu? Kita bisa mendengarnya dengan sangat jelas di sana. Tentu saja, ada perbedaan perlakuan. Xiaoling akhirnya mengerti apa yang dimaksud Dai Qianwu, dan ia sedikit marah. Cao Yansui. Perlahan-lahan, pesta ulang tahun memasuki tahap formal, dan banyak tamu yang duduk. Tidak banyak orang yang naik ke lantai 2. Ada 4 orang di meja Xiao Chen, dan tidak ada orang asing yang datang untuk bergabung. Lantai pertama penuh dengan tamu, dan semakin dekat ke meja Liang Anlan, semakin banyak orang yang hadir, mungkin semuanya ingin mengenal Liang Anlan, pembawa acara terkenal itu. Sebagai orang yang berulang tahun hari ini, wajah Liang Anlan tampak merona dan selalu tersenyum bahagia. Ketika pesta ulang tahun resmi dimulai, ia mengangkat gelas anggurnya dan berkata dengan lantang. Terima kasih semua atas kedatangan kalian ke pesta ulang tahun Liang. Kita semua akan berteman di masa depan. Jika ada kesulitan, keluarga Liangku pasti akan membantu. Kita akan melewati suka dan duka bersama dan saling membantu di masa sulit. Ucapan penuh semangat ini tentu saja menginspirasi semua orang dan mereka semua mengangkat gelas untuk menunjukkan rasa hormat. Dai Qianwu, Cao Yansui, dan Xiaoling juga berdiri, tetapi hanya Xiao Chen yang duduk diam. Tuan Xiao, panggil Dai Qianwu pelan. Xiaoling terdiam dan berkata, jangan sok penting, cepat berdiri, ini penghormatan minimum. Namun, Xiao Chen tetap acuh tak acuh dan berkata ringan, aku tidak bisa minum segelas anggur ini. Kenapa? Tanya Dai Qianwu. Mereka datang. Begitu kata-kata itu terucap, terdengar gemuruh panjang yang mengguncang langit, dan 7 bayangan hitam turun dari langit seperti kematian yang gelap. Haha, Liang Anlan, bagaimana kalau aku bersulang untukmu dengan segelas anggur ini? Bab 122. Perubahan mendadak itu membuat semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka, dan mata mereka semua tertuju pada 7 pengunjung misterius itu. Ketujuh orang itu mengenakan jubah hitam, menutupi seluruh tubuh mereka, hanya menyisakan sepasang mata di luar. Akhirnya sampai juga. Liang Anlan mendesah dalam hati, tetapi di permukaan ia berpura-pura tenang, tidak menunjukkan sedikit pun kekurangan. Pada titik ini, yang bisa ia lakukan hanyalah bertarung sampai mati. Ketujuh orang ini tidak sederhana. Dai Qianwu melirik ketujuh orang berjubah hitam itu, menunjukkan ekspresi serius. Aku khawatir salah satu dari mereka tidak kalah darinya. Tidak. Heran, ketujuh orang itu berani langsung masuk ke perjamuan keluarga Liang untuk membuat masalah, bagaimana mungkin mereka tidak yakin sama sekali. Pada saat yang sama, Dai Qianwu tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Xiao Chen dengan kagum. Xiao Chen dapat mengenali ketujuh orang di hadapannya, dan dia memang bukan orang biasa. Namun, ia mengenali sebagian besar putra surga yang sombong di peringkat Feng Yun, tetapi ia belum pernah melihat Xiao Chen, yang sungguh agak aneh. Siapa yang berani membuat masalah di pesta ulang tahun Tuan Liang? Apa kalian sudah bosan hidup? Ketiga bersaudara yang duduk di meja dekat pintu berdiri dengan marah dan memarahi ketujuh tamu tak diundang itu. Ternyata Jiang Bei Sanlang. Aku sudah lama mendengar nama besar kalian. Seorang pria berjubah hitam mengepalkan tinjunya ke arah ketiga orang itu. Karena kalian tahu nama ketiga saudara kami, cepatlah pergi dari sini dan jangan membuat kami marah. Pria berjubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, kalian bertiga, keluarga Liang, dan aku punya beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan. Kalian hanya orang luar, kenapa kalian harus ikut campur? Brengsek, kami bertiga diundang ke pesta ulang tahun oleh Tuan Liang. Bagaimana kami bisa duduk dan melihat kalian bertindak gegabah di sini? Kakak benar. Kalian bertujuh menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekor. Kalian bahkan tidak berani menunjukkan wajah. Kebanyakan dari kalian pencuri. Kami, Jiang Bei Sanlang,
akan memberantas kejahatan ini demi rakyat hari ini. Ketiganya saling berpandangan dan diam-diam saling memahami. Tiba-tiba, mereka bertiga menyerang pria berjubah hitam itu bersamaan. Kau tak tahu sopan santun. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin, dan sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Gawat! Jiang Bei Sanlang tanpa sadar ingin mundur. Namun, sudah terlambat. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba muncul di belakang mereka, mengulurkan tangannya, meraih lengan dua orang di antara mereka, dan memelintirnya dengan keras. Krak! Lengan kedua pria itu langsung patah. Kakak kedua, kakak ketiga. Melihat ini, kakak tertua Jiang Bei Sanlang sangat marah hingga kehilangan akal sehatnya dan mengangkat telapak tangannya untuk membunuh pria berjubah hitam itu. Keluar! Pria berjubah hitam itu melemparkan lengan bajunya dan berlari, dan kekuatan dahsyat dan tak terbatas menghantamnya. Bang! Bos itu terlempar keluar dari aula seolah disambar petir. Pertempuran berakhir dalam sekejap, dan semua orang di tempat kejadian terdiam dan menelan ludah mereka tanpa sadar. Kekuatan yang mengerikan. Dikabarkan bahwa Jiang Bei Sanlang dapat menandingi orang kuat di ranah Zenyuan, tetapi sekarang dia langsung tak berguna. Ini baru satu orang, 6 lainnya belum bergerak. Musuh macam apa yang diprovokasi keluarga Liang? Kebanyakan orang sudah malu saat itu, dan benar-benar terkejut dengan cara pria berjubah hitam yang menggelegar itu. Mereka datang untuk menghadiri pesta ulang tahun, bukan untuk mati dan mencari celaan. Saya ulangi, hari ini adalah dendam pribadi antara saya dan keluarga Liang, dan tidak ada hubungannya dengan orang luar. Jika Anda tidak ingin menimbulkan masalah, saya sarankan Anda pergi sekarang. Suara pria berjubah hitam itu seperti lonceng, dan momentumnya seperti pelangi, yang langsung mengubah pikiran banyak orang. Keluarga Liang menderita bencana besar hari ini. Bahkan jika mereka melarikan diri, mereka akan terluka parah. Mereka benar-benar tidak perlu mengarungi air berlumpur ini. Tuan Liang, karena ini adalah dendam pribadi Anda, maka Zhao tidak akan ikut campur. Selamat tinggal. Seseorang memberitahu dan pergi. Beberapa orang hanya diam saja dan meninggalkan kerumunan itu begitu saja. Tak lama kemudian, sebagian besar orang di aula pergi. Sepertinya rencana keluarga Liang berhasil, kata Xiao Chen dengan suara tenang. Cao Yansle terkejut, Tuan, begitu banyak orang yang langsung diusir, bagaimana mungkin Anda masih bisa mengatakan bahwa rencana keluarga Liang berhasil? Anda hanya melihat separuh yang pergi, tidakkah Anda memperhatikan separuh yang bertahan? Xiao Chen menjelaskan, hampir mustahil dan sia-sia untuk memenangkan hati semua orang. Tetapi selama beberapa orang dapat bertahan untuk membantu keluarga Liang, peluang keluarga Liang untuk menang akan sangat meningkat. Jadi begitu, Cao Yansle tiba-tiba menyadari. Kebanyakan dari mereka yang diusir adalah orang-orang tak dikenal, dan mereka tidak diharapkan memiliki peran apapun. Dan mereka yang bertahan adalah orang-orang yang berstatus dan bermartabat, dan mereka juga orang-orang yang memiliki kekuatan nyata. Mereka tidak akan mudah diusir hanya karena wajah dan reputasi mereka. Tuan muda, apakah Anda tinggal untuk membantu keluarga Liang? Tanya Dai Qianwu. Anda bersyukur atas apa yang telah Anda terima, dan Anda berhati lembut. Nada bicara Xiao Chen terdengar tak berdaya. Keluarga Liang membantunya menemukan batu sisik api dan batu fosfor guntur, dan mereka telah menjamunya dengan makanan, minuman, dan akomodasi yang lezat akhir-akhir ini. Meskipun keluarga Liang tidak memaksanya, rasanya kurang tepat untuk pergi begitu saja. Titik. Hampir selesai, jadi mereka yang tertinggal berencana untuk membantu keluarga Liang, kan? Pria berjubah hitam itu melirik orang-orang di aula, nadanya menunjukkan sedikit keceriaan. Bos, jangan buang-buang waktu, bisakah kau mulai cepat? Di belakangnya, seorang pria berjubah hitam bersandar malas di dinding, tidak terlihat seperti hendak bertarung, seolah-olah dia hanya sedang bermain-main. King, jangan cemas, jika kau membiarkan keluarga Liang binasa dengan mudah, maka aku tidak akan bersenang-senang sama sekali, kau harus membiarkanku bersenang-senang. Membosankan. Pria berjubah hitam bernama King itu menyandarkan kepalanya di tangannya, bersandar di dinding, dan memejamkan mata. Orang ini benar-benar pandai berpura-pura. Xiaoling mengepalkan tinjunya, sangat kesal dengan pria ini. Mata indah Dai Qianwu berkilat, sedikit keraguan melintas di wajahnya, dan ia bergumam, mengapa orang ini terasa familiar bagiku? Mungkinkah? Sedangkan Xiao Chen, ia hanya berdiri dan menonton, tanpa berniat mengambil tindakan untuk saat ini. Titik. Yu Rentong, kalau sudah begini, kenapa repot-repot bersembunyi? Lepaskan penyamaranmu, kan? Liang Anlan akhirnya berdiri dan berjalan ke depan, menghadap pria berjubah hitam itu. Haha, Liang Anlan, kekuatanmu belum pulih sepenuhnya. Aku khawatir kau bukan lawanku sekarang. Yu Rentong tertawa. Liang Anlan berkata dengan tenang, kalau tidak salah, Raja Hantu menyerangku secara diam-diam karena instruksimu, kan? Ya, sayang sekali kau gagal di menit terakhir dan lolos. Yu Rentong mencibir, tapi tidak masalah, toh, kau akan mati hari ini. Apa kau terlalu percaya diri? Liang Anlan berkata dengan suara berat, kalian hanya 7 orang,
dan beraninya kalian menghancurkan keluarga Liangku tanpa malu. Kalau aku tidak percaya diri, aku tidak akan datang hari ini. Yu Rentong berkata dengan dingin, banyak orang tidak masalah. Hanya para petinggi yang bisa menentukan hasilnya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita main-main? Tanya Liang Anlan. Main-main? Ya, kalau kita semua terlibat perkelahian, biayanya akan terlalu tinggi dan akan terlalu kacau. Lebih baik kita main ring. Pertarungan ring. Yu Rentong mencibir, dasar orang tua, masih mau main-main sebelum mati. Bukankah kau bilang kau percaya diri? Kenapa kau takut dengan tipuanku? Haha, aku tahu kau mencoba memprovokasiku, tapi bagaimana kalau aku menuruti saja perintahmu? Kata Yu Rentong dengan nada menghina. Mau bertarung di atas ring. Pria berjubah hitam bernama King itu membuka matanya dan tampaknya akhirnya sedikit tertarik. Kenapa aku tidak menjadi yang pertama naik ke panggung? Siapa yang akan menantangku? Bab 123. Kalau begitu biarkan aku mempelajari jurusmu. Sebagai seorang master alam Yuan sejati dari keluarga Liang, Liang Chuan memimpin dan melompat untuk menghadapi King. Kau, King menatap Liang Chuan dan tampak tidak puas. Ia menggelengkan kepala dan berkata, kau tidak cukup baik. Meskipun kau telah memasuki alam Yuan sejati untuk sementara waktu, ki sejatimu belum padat. Kau tidak layak menjadi lawanku. Apa katamu? Teriak Liang Chuan dengan marah. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ia dipandang rendah seperti ini. King, kau adalah kartu truf kami. Bagaimana mungkin kartu truf bertarung langsung di ronde pertama? Dia tidak layak kau lawan. Biarkan aku yang melakukannya. Seorang pria berjubah hitam melompat dan menghalangi di depan King, menghadap Liang Chuan. Oke. King mengangkat bahu dan mundur. Brengsek, berhenti meremehkanku. Liang Chuan merasa terhina, dan momentum alam Yuan sejati meledak tanpa ampun. Namun pria berjubah hitam itu hanya mencibir, kau ini tidak sabaran sekali, kenapa tidak memperkenalkan diri dulu? Ingat, yang akan membunuhmu adalah Liang Chuan. Liang Chuan mulai mencairkan energi sejatinya, memadatkan esensi sejatinya, dan menyatukan jurus-jurusnya. Tangan esensi sejati tak terbatas. Dengan telapak tangan yang liar, ia menamparkan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu tidak takut, dan menggunakan esensi sejatinya untuk melindungi tubuhnya, sambil melawan Liang Chuan secara langsung. Dua penguasa alam esensi sejati itu saling berhadapan, dan kekuatan ekstrim jurus mereka bertabrakan, menyebabkan udara meledak, dan gelombang udara yang dahsyat menghantam keempat medan. Boom! Darah pria berjubah hitam itu melonjak, dan ia mundur 7 langkah berturut-turut, menderita luka dalam. Namun Liang Chuan terpental mundur dan jatuh di depan Liang Anlan, tak mampu berdiri. Agak sulit, tapi kau kalah. Pria berjubah hitam itu mencibir, ingat namaku, Yu Tianyai. Kalau kau kalah dalam pertarungan ring nanti, akulah yang akan membunuhmu pertama kali. Setelah berkata begitu, ia berbalik dan kembali ke Yu Rentong. Kenapa kau kalah dalam satu gerakan? Xiao Lim berkata dengan nada frustrasi, bukankah kalian berdua berada di alam Yuan sejati? Xiao Chen berkata, inilah perbedaan antara duel dan pertarungan hidup mati. Dai Qianwu juga berkata, dalam duel biasa, dua orang akan bertarung selama puluhan atau bahkan ratusan ronde. Tapi Liang Chuan dan Yu Tianyai bertarung habis-habisan sejak awal tanpa ragu. Liang Chuan tertinggal 3 poin, jadi dia kalah. Pertarungan ring 1 lawan 1 tidak memiliki aturan, dan kedua belah pihak bertarung dalam duel hidup mati dengan tujuan membunuh lawan mereka. Jika kau tidak hati-hati, kau akan celaka. Liang Anlan, kau kalah di ronde pertama. Apa kau pikir kau masih punya peluang untuk menang? Yu Rentong berkata dengan nada sarkastis, kurasa lebih baik menyerah dan menghindari siksaan. Bang! Decepticon itu tiba-tiba menggebrak meja, dan sosok tiran itu melangkah maju, memancarkan aura penindasan yang kuat. Aku benar-benar tidak tahan dengan kalian bajingan. Aku akan datang untuk permainan kedua. Decepticon juga sedang marah. Mata harimaunya seperti lonceng tembaga. Ia menatap Yu Rentong dan berkata, kuharap kau bisa bermain langsung di permainan kedua, karena aku ingin meledakkan kepalamu dengan satu pukulan. Yu Rentong tersenyum tipis, jadi kau adalah Tuan Harimau, penguasa Qishan. Aku sudah lama mendengar namamu. Jangan sok jahat. Aku hanya bertanya apakah kau berani menerima tantangan ini. Tantang Decepticon dengan tegas, kalau tidak berani, pergilah dari sini. Haha, karena Tuan Harimau ingin mengarungi air berlumpur ini, bagaimana kalau aku, Yu Rentong, bermain trik dengan Tuan Harimau? Yu Rentong melangkah maju, jubah hitamnya berkibar, dan energi sejatinya masih menyelimutinya. Ia tidak memancarkan aura yang kuat, tetapi cukup untuk membuat siapapun takut. Di sisi lain, Decepticon itu mengepalkan tinjunya, seolah-olah sedang menyiapkan kekuatan yang meledak-ledak. Orang ini terlihat sangat tangguh sekarang. Kesan Xiao Ling tentang Decepticon berubah, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat. Nona, apakah Anda pikir Decepticon bisa menang?
Dai Qianwu menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit dikatakan. Kekuatan ketujuh orang ini sangat kuat. Saya tidak bisa memastikan apakah salah satu dari mereka akan menang atau kalah. Setelah jeda, ia mengalihkan pandangan indahnya kepada Xiao Chen dan bertanya dengan lembut, bagaimana menurut Anda, Tuan? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, Yu Rentong adalah pemimpin ketujuh orang itu, tetapi kekuatannya bukanlah yang terkuat. Tentu saja, meskipun begitu, Decepticon hanya memiliki peluang menang 3 kali lipat. Titik. Tuan Tiger, bergeraklah. Yu Rentong mengulurkan tangannya dan memberi isyarat undangan. Decepticon melangkah maju. Boom! Tanah runtuh, dan seluruh aula bergemuruh dan berguncang, seolah-olah akan runtuh. Detik berikutnya, Decepticon menerkam Yu Rentong seperti harimau yang menerkam mangsanya, dan menyerbu dengan pukulan berkekuatan 10.000 kilogram. Yu Rentong menunjukkan ekspresi serius, dan dalam sekejap, ia melindungi tubuhnya dengan energi sejatinya, dan pada saat yang sama membalas dengan tinju yang sama. Tinju beradu, kekuatan brutal beradu. Boom! Energi sejati pelindung tubuh Yu Rentong hanya bertahan sesaat, dan kemudian menunjukkan tren disintegrasi, dan kakinya terbenam ke tanah, tak bisa bergerak. Apa? Wajah Yu Rentong berubah, ia benar-benar dikalahkan oleh pukulan Decepticon. Wow, berhasil menindas pria berjubah hitam. Xiaoling tak kuasa menahan diri untuk melompat kegirangan, sepertinya kita bisa menang. Dai Qianwu mengangguk dan berkata, aku tidak menyangka Decepticon begitu kuat, jauh lebih kuat dari Liang Chuan dan Yu Tianye. Tuan, bisakah Decepticon menang? Tanya Cao Yansui. Xiao Chen menggelengkan kepala dan berkata, Yu Rentong baru saja meremehkan musuh, dia belum menunjukkan kekuatannya. Dai Qianwu dan Xiaoling menatap Xiao Chen dengan heran bersamaan. Xiaoling bahkan lebih kesal. Mengapa orang ini selalu berkata sebaliknya? Pada saat ini, pria berjubah hitam bernama King berkata dengan ringan, Bos, Anda bilang ingin membalas dendam pada keluarga Liang, jadi kami mengikuti Anda. Tapi jika Anda kalah lebih dulu, akan sangat sulit bagi kami, kan? Bagaimana mungkin aku kalah jika aku tidak membunuh semua orang di keluarga Liang? Yu Rentong berteriak dengan sungguh-sungguh, dan cahaya hijau menyala di tubuhnya, dan kekuatan yang dapat menopang langit melesat keluar. Situasi berbalik. Kekuatan tinju Yu Rentong langsung melampaui Decepticon. Bang! Decepticon itu terkejut dan mundur. Tanpa mundur selangkah pun, ia menginjak tanah dan meninggalkan jejak kaki yang dalam. Apa yang terjadi? Decepticon itu terkejut dan menatap Yu Rentong, yang tiba-tiba tampak berubah. Pada saat ini, Yu Rentong dikelilingi oleh lapisan cahaya hijau, seperti kilat, yang menyambar. Apakah ini energi bawaan? Seseorang terkejut, tetapi segera menggelengkan kepala dan menyangkalnya. Ketika kau mencapai alam esensi sejati, kau memiliki esensi sejati untuk melindungi tubuhmu, jadi kau tidak membutuhkan ki bawaan lagi. Cahaya hijaunya jauh lebih kuat daripada ki bawaan. Liang Feifan telah mengikuti pertempuran itu. Ketika ia melihat cahaya hijau di sekujur tubuh Yu Rentong, ia bertanya-tanya. Gerakan ini sangat mirip dengan yang digunakan Tuan Muda Xiao untuk menghalangi Raja Hantu. Apakah ini kebetulan? Liang Feifan dapat melihatnya, dan Cao Yansui juga dapat melihatnya. Tuan, gerakannya. Xiao Chen melambaikan tangannya untuk menyela, dan berkata dengan tenang, terus awasi. Decepticon itu berhenti sejenak, lalu berteriak liar lagi. Kemari lagi. Dengan momentum yang tak terhentikan, ia bergegas menuju Yu Rentong seperti harimau yang turun dari gunung. Sesukamu. Yu Rentong membawa cahaya hijau dan kilat, dan momentumnya bagaikan pelangi, dan ia melawan Decepticon secara langsung. Boom boom boom. Setiap kali keduanya bertarung, mereka akan memicu benturan keras. Tanah terus runtuh, dan seluruh aula tak mampu menahan kekuatan keduanya, dan ada tanda-tanda keruntuhan. Namun, orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak peduli, dan mata mereka tertuju pada Decepticon dan Yu Rentong. Bakuan. Decepticon itu meninju Yu Rentong. Meskipun terhalang oleh cahaya hijau lagi, kekuatan besar itu masih melukai Yu Rentong. Namun, Yu Rentong menahan keinginan untuk mundur. Ia menunjukkan kekuatannya lagi dan menebas Decepticon itu dengan satu telapak tangan. Bang! Decepticon itu langsung terluka. Tubuhnya yang besar terlempar ke belakang, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Decepticon itu dikalahkan. Kita tidak bisa menahan orang ini, kalau tidak akan ada masalah. Yu Rentong mengalahkan Decepticon itu tetapi tidak berniat untuk berhenti. Niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Jika ia tidak menyingkirkan Decepticon itu sekarang, ia harus menunggu Decepticon itu pulih dari luka-lukanya. Namun, tepat saat ia hendak membunuhnya, ia tiba-tiba melihat sebilah pedang giok melayang di udara. Pedang itu menancap di tanah dan terbentang di depannya. Senior Yu, Dai Qianwu akan mengajarimu. Begitu kata-kata itu terucap, Dai Qianwu melompat dari lantai 2, menari bak Dewi Sungai Luo, dan perlahan jatuh. Bab 124. Nona.
Xiaoling tidak menyangka nona mudanya akan berlari tanpa disadari. Namun tak lama kemudian, ia berteriak kegirangan lagi, "Nona, ayo, kau pasti bisa mengalahkan orang itu." Pedang Nona Dai secantik dirinya. Cao Yansui menatap rapier zamrud di tanah, sangat takjub. Bilah dan gagang rapier zamrud itu berwarna sama, hijau, dan bilahnya sangat tipis, seolah-olah akan patah jika diayunkan dengan sedikit kekuatan. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Pedangnya memang agak aneh, tapi dia mengenakan kerudung, dan kau belum melihat wajah aslinya, bagaimana kau tahu dia cantik, mungkinkah dia monster yang buruk rupa?" Bagaimana mungkin? Cao Yansui belum pernah melihat wajah asli Dai Qianwu, tetapi ia yakin bahwa ia adalah wanita cantik yang memukau. Tidak ada alasan, hanya perasaan bawah sadar. "Kau tidak boleh menghina nona mudaku." Xiaoling semakin marah, dan berkata kepada Xiao Chen dengan wajah dingin, "Nona mudaku adalah yang tercantik di dunia." "Benarkah?" tanya Xiao Chen, "lalu kenapa dia memakai kerudung kemanapun dia pergi? Bukankah itu untuk menutupi keburukannya? Dia memakai kerudung karena dia terlalu cantik. Kalau tidak, pria sepertimu pasti akan ngiler melihatnya." "Guru bukanlah pria yang dangkal," balas Cao Yansui. "Semua pria di dunia ini sebenarnya sama, saudari Yansui, kau juga cantik. Mungkin dia punya motif tersembunyi untuk menerimamu sebagai murid. Kau harus berhati-hati." Xiaoling memperingatkan dengan serius. Cao Yansui mendengar ini dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tapi sekali lagi, dia pernah memiliki pemikiran yang sama dengan Xiaoling sebelumnya, bahwa semua pria di dunia seperti itu. Sampai dia bertemu Xiao Chen. "Baiklah, perhatikan kompetisi ini dengan saksama." Xiao Chen menyela kedua wanita itu. Dai Qianwu. Yu Rentong merenung sejenak dan sepertinya merasa nama itu sangat familiar. "Bos, dia adalah putri surga peringkat ke-16 di Billboard Tiongkok." "Hati-hati." Di belakangnya, King mengingatkan Yu Rentong, dengan nada bercanda. Sepertinya melihat Dai Qianwu di sini juga di luar dugaannya. "Billboard, Dai Qianwu." Yu Rentong akhirnya ingat, menunjukkan ekspresi yang lebih serius daripada saat menghadapi Decepticons. "Nona Dai, aku tidak menyangka kau akan turun tangan." Dai Qianwu mengenakan gaun putih dan rok panjang, dengan postur bak Dewi Sungai Luo, dan temperamennya yang elegan, membuat semua orang takjub. Suaranya begitu halus, dan dia perlahan berkata, "Senior Yu, hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Liang. Jika kau ingin membuat masalah di pesta ulang tahun, generasi muda tidak bisa tinggal diam." "Haha, bagaimanapun juga, ini dunia anak muda. Seorang gadis kecil punya keberanian seperti itu." Yu Rentong menghela napas, lalu berkata dengan nada berat. "Tapi aku sudah bilang sebelumnya, tidak ada yang bisa menghentikan kehancuran keluarga Liang hari ini. Kalau begitu, tolong ajari aku, senior." Dai Qianwu melambaikan tangannya, dan rapier giok itu otomatis kembali ke tangannya seolah-olah memiliki roh. Ia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya, dan embusan angin pedang langsung menerjang Yu Rentong. "Bagus sekali." Yu Rentong melambaikan lengan bajunya untuk menepis angin pedang itu, dan berteriak, "Nona Dai, hati-hati." Dalam sekejap, ia berubah menjadi hantu, dan kecepatannya sungguh aneh. Gerakan tubuhnya yang luar biasa dan cepat itulah yang sebelumnya secara tak terduga melumpuhkan Jiang Bei Sanlang. Namun, Dai Qianwu bukanlah Jiang Bei Sanlang. Dengan pedang giok di tangannya, ia tak kenal takut. Air musim gugur tak meninggalkan jejak. Sebilah pedang meminum air musim gugur, dan tak meninggalkan jejak apapun saat orang lewat. Yu Rentong baru saja muncul di belakang Dai Qianwu, dan ketika ia mengira telah berhasil, ia tiba-tiba mendapati Dai Qianwu menghilang di hadapannya. Pada saat yang sama, ujung pedang tipis itu membawa cahaya pedang dan meluncur di lehernya. Swiss. Ujung pedang itu meninggalkan noda darah, yang bahkan lebih mengejutkan. Bagaimana mungkin? Yu Rentong menyeka noda darah dari lehernya dengan tangannya. Untungnya, noda darah itu sangat dangkal, hanya melukai epidermis. Jika pedang itu menembus 3 inci lebih dalam, bahkan dengan kultivasinya, dia pasti sudah mati di tempat. Dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat Dai Qianwu memegang pedang zamrud dan berdiri membelakanginya. Gaunnya berkibar, dan dia tampak tak tertandingi dan anggun. Apakah ini kekuatan seorang jenius dalam daftar terbaik? Yu Rentong merasakan hawa dingin di hatinya tanpa alasan. Dia merasa jika dia terus bertarung dengan Dai Qianwu, dia mungkin akan mati di tangannya. "Senior Yu, apakah kau ingin melanjutkan?" Dai Qianwu berbalik dan bertanya dengan ringan. Jika aku tidak menghabiskan energi sejatiku dalam pertarungan dengan Decepticons dan menderita beberapa luka dalam, tidak akan mudah bagimu untuk mengalahkanku," kata Yu Rentong dengan keras kepala. Dai Qianwu berkata, "Jangan katakan itu, senior. Aku belum mengalahkanmu. Kau sepenuhnya mampu bertarung lagi." "Tidak perlu, aku mengaku kalah." Yu Rentong tidak ingin bertarung dengan Dai Qianwu lagi. "Wow, Nona menang, mudah sekali." Xiaoling sangat gembira. "Nona Dai sangat kuat," seru Cao Yansui,
dia memang putri surga. Akhirnya menang. Liang Anlan merasa sedikit terhibur. Namun kemudian, ia kembali khawatir. Dai Qianwu bisa dibilang yang terkuat di antara orang-orang yang diundangnya, tetapi masih ada 5 orang di pihak Yu Rentong yang belum bergerak. Terutama yang bernama King, kekuatannya mungkin di atas Rentong, sungguh sulit dihadapi. Di mana Tuan Xiao, apakah dia masih di sana? Liang Feifan berbisik, kakek, Tuan Xiao ada di lantai 2, sedang duduk bersama Nona Dai. Oh, pikiran Liang Anlan langsung berubah, memikirkan bagaimana cara meminta Xiao Chen bergerak. Dengan kekuatan Xiao Chen untuk membunuh Raja Hantu, belum lagi membalikkan keadaan, setidaknya itu bisa menjadi pencegah. Selama dia bertahan hidup hari ini dan menunggu sampai kekuatannya pulih di masa depan, bagaimana mungkin dia takut pada Yu Rentong dan orang-orang seperti dia? Sejujurnya, selama Grandmaster Alam Keempat Alam Bawaan belum muncul, ia bisa disebut tak terkalahkan di dunia. Di dunia ini, satu-satunya yang memahami kekuatannya adalah lawan takdirnya, Yu Rentong. Yang lain, bahkan putranya Liang Hong dan cucunya Liang Feifan, hanya tahu bahwa ia sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuatnya. Semasa muda, ia juga pergi ke kota naga Yanjing dan berkompetisi dengan sekelompok jenius. Nona Dai, saya yakin saya kalah dalam permainan ini, tetapi saya tetap menyarankan Anda untuk berhenti selagi masih unggul. Petik 2. Yu Rentong berkata dengan dingin. Cukup bagi Anda untuk memperjuangkan Liang Anlan dalam permainan ini. Saya yakin orang luar tidak akan bergosip jika Anda pergi sekarang. Dai Qianwu berkata dengan dingin, jangan khawatir, senior. Qianwu punya idenya sendiri. Oke. Yu Rentong tiba-tiba berteriak, King, saya khawatir hanya Anda yang bisa menghadapinya. Bos, Anda benar-benar mengecewakan. Pria berjubah hitam, King, berjalan perlahan dengan sikap malas, dan tak lupa mengejek Yu Rentong. Tapi lawannya adalah peri Zamrud, Dai Qianwu. Kala itu wajar, jadi aku tak akan mengejekmu. Kalau begitu, bertarunglah untukku dan kalahkan dia. Nada bicara Yu Rentong sedikit memohon. Tentu saja, aku harus melakukan sesuatu di sini hari ini, seperti mengalahkan peri kupu-kupu yang terkenal itu. King selalu bersikap sinis, seolah-olah sejak awal ia tak pernah menganggap serius siapapun yang hadir. Termasuk Dai Qianwu. Namun, Dai Qianwu selalu tampak tenang, menatap lurus ke arahnya, dan berkata dengan ringan. Kenapa repot-repot berpura-pura menjadi hantu? Tunjukkan wajah aslimu. Atau kau terlalu malu menghadapi orang setelah dikalahkan Shen Yixian setahun yang lalu? Pedang Anggur Ungu, Luo Qing. Bab 125. Pedang Wisteria Ungu, Luo Qing. Ketika nama ini keluar, banyak orang terkejut. Karena dibandingkan dengan peri Zamrud Dai Qianwu, pedang Wisteria Ungu Luo Qing lebih terkenal. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, tetapi Dai Qianwu adalah orang yang rendah hati. Meskipun dia ada di daftar Feng Yun, orang-orang lebih banyak membicarakan kecantikannya. Luo Qing berbeda. Pembicaraannya bahkan lebih populer daripada 10 orang teratas di daftar Feng Yun. Pedang Wisteria Ungu Luo Qing, yang berada di peringkat ke-11 dalam daftar Feng Yun, sedang dalam masalah sekarang. Liang Anlan tahu bahwa apa yang dikhawatirkannya akhirnya terjadi. Pedang Wisteria Ungu Luo Qing, ini jelas merupakan nama mimpi buruk bagi keluarga Liang saat ini. Mengapa Luo Qing ada di sini? Bukankah dia menghilang selama lebih dari setahun? Mungkin dia bergabung dengan sebuah organisasi, sama seperti Yu Rentong. Meskipun Dai Qianwu kuat, aku khawatir dia bukan lawan Luo Qing. Apakah keluarga Liang benar-benar akan dikalahkan hari ini? Banyak tamu yang tinggal untuk membantu keluarga Liang saling berbisik, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Aku tidak pergi sebelumnya, pertama karena harga diriku sendiri, dan kedua karena kupikir keluarga Liang mungkin tidak akan kalah. Tapi siapa sangka Yu Rentong ternyata punya Luo Qing sebagai kartu truf. Tak seorang pun di kubu keluarga Liang bisa menghentikan Luo Qing, dan mereka pasti akan kalah. Bagaimana mungkin dia? Ekspresi Xiaoling juga berubah saat ini, menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Meskipun nona mudaku kuat, dia tidak yakin bisa mengalahkan Luo Qing. Siapa Luo Qing? Pedang Anggur Ungu. Tanya Xiao Chen penasaran. Bagaimana kau bisa begitu bodoh sampai belum pernah mendengar tentang nona mudaku, bahkan Luo Qing? Xiaoling menatap Xiao Chen tanpa berkata-kata, bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa diperlakukan sebagai tamu kehormatan oleh keluarga Liang, tanpa sepengetahuannya sama sekali. Apakah dia sangat kuat? Tentu saja dia kuat. Nona mudaku hanya peringkat ke-16 di peringkat Feng Yun, dan Luo Qing peringkat ke-11. Bagaimana menurutmu? Apa itu peringkat Feng Yun? Xiaoling. Guru, saya pernah mendengar tentang peringkat Feng Yun. Sepertinya itu daftar peringkat para jenius muda di Tiongkok. Kata Cao Yansui. Oh. Xiao Chen mengangguk menyadari, lalu berkata, itu tidak istimewa, itu hanya peringkat ke-11. Ya Tuhan, apa kau meremehkan para jenius di peringkat Feng Yun? Kau benar-benar. Xiaoling tidak bisa menemukan kata sifat untuk menggambarkan Xiao Chen.
Tiongkok adalah negara besar dengan populasi yang besar, dan persaingannya tentu saja sangat ketat. Dalam persaingan yang begitu ketat, siapapun yang menonjol dan menempati peringkat di peringkat Feng Yun dengan hanya 20 orang, siapa di antara mereka yang bukan jenius yang tak tertandingi. Namun, nada bicara Xiao Chen seolah-olah membuatnya tampak bahwa di matanya, kecuali beberapa yang teratas, sisanya hanyalah orang biasa. Xiao Chen tidak menjelaskan apapun. Seperti kata pepatah, visi menentukan tinggi badan. Bukannya dia meremehkan peringkat ke-11, tetapi dia menganggap peringkat Feng Yun membosankan. Sekalipun dia juara pertama, apa gunanya terkenal turun-temurun? Lagi pula, ketenarannya hanya sebatas Tiongkok dan bumi. Nona Anda baru saja bilang Luo Qing kalah dari Shen Yixian. Dibandingkan dengan peringkat di Feng Yun Ranking, Xiao Chen lebih memperhatikan Shen Yixian. Ya, setahun yang lalu, Luo Qing sebenarnya masuk 10 besar. Tapi Shen Yixian tiba-tiba muncul, menantang Luo Qing, dan mengalahkannya untuk menggantikannya. Xiaoling berkata dengan serius. Pertempuran itu disebut-sebut sebagai pertempuran paling seru dalam lebih dari 1 dekade. Pada akhirnya, Shen Yixian menang dengan selisih setengah jurus, dan Luo Qing menghilang sejak saat itu, dan keberadaannya tidak diketahui. Selisih setengah jurus, artinya dia dan Shen Yixian sama kuatnya. Tanya Cao Yansui. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu setahun yang lalu. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat sekarang. Hal yang paling berharga dari seorang jenius bukanlah kekuatannya yang besar, tetapi potensinya yang luar biasa. Dalam setahun, orang biasa mungkin biasa-biasa saja, tetapi orang yang tekun dan berbakat dapat mengalami transformasi. Xiaoling mengangguk dan berkata, kamu benar tentang ini. Shen Yixian masih berada di peringkat ke-10 dalam daftar, tetapi dia baru berusia 22 tahun ini. Dia yang termuda dan memiliki potensi terbesar. Titik. Apakah kamu sudah dikenali? Luo Qing mengangkat jubah hitamnya dengan tangannya, memperlihatkan wajah muda dan tampannya. Tapi Peridai, kau sepertinya baru saja menyentuh titik lemahku. Apa yang harus kulakukan? Luo Qing tersenyum jahat. Dai Qianwu berkata dengan tenang, kau bahkan tak mampu menghadapi kegagalanmu sendiri, kau tak lebih dari itu. Setahun yang lalu, Shen Yixian hanya menang setengah langkah melawanku karena keberuntungan, tapi sekarang aku berbeda. Setelah aku menyelesaikan masalah di sini, aku akan kembali ke Yanjing untuk membunuhnya dan merebut kembali posisiku. Nada suara Luo Qing sedikit dingin. Sebelum itu, mungkin kau harus mengalahkanku dulu. Dai Qianwu memegang pedang zamrud dan berkonsentrasi mempersiapkan diri untuk pertempuran. Seberapa sulit mengalahkanmu? Kau bukan lawanku setahun yang lalu, dan kau bahkan lebih muda sekarang. Kata Luo Qing, lalu berbalik. Dalam sekejap, cahaya ungu muncul, dan dua aura pedang ungu terjalin menjadi senjata ajaib yang tak tertandingi. Pedang Wisteria. Konon pedang ini dibuat dengan mengumpulkan saripati pohon Wisteria berusia 1000 tahun dan menggabungkannya dengan besi meteorit dunia. Saat terhunus, pedang itu memancarkan aura ungu, sangat tajam, dan dapat memotong besi bagai lumpur. Hati-hati, jurus pertama akan mengejutkanmu. Luo Qing tak bisa melupakan pertarungan memalukan setahun yang lalu. Sekalipun lawannya hari ini bukan Shen Yixian, ia tak akan memberi lawannya kesempatan. Ia ingin kembali ke puncak. Ia ingin dunia mengingat bahwa legenda Luo Qing, pedang sulur ungu, belum berakhir, melainkan baru saja dimulai. Naga ungu, melaut. Luo Qing memegang pedang sulur ungu dan mengayunkan jurus pertama pedang itu. Cahaya ungu memenuhi langit, dan energi pedang terjalin bagai naga, menerjang langsung ke arah Dai Qianwu. Di sisi lain, Dai Qianwu, menghadapi musuh yang kuat, tampak sangat tenang. Energi sejati dalam tubuhnya menyatu dengan pedang zamrud, menyebabkan badan pedang berputar dan membentuk lingkaran pelindung. Ding ding ding. Energi pedang berbentuk naga itu bertabrakan dengan pedang zamrud, menyemburkan api yang cemerlang dan dahsyat. Meskipun energi pedang terus-menerus ditahan dan dikonsumsi, kekuatan benturannya sulit dihilangkan sepenuhnya untuk sementara waktu, dan Dai Qianwu mundur selangkah demi selangkah dan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatannya memang jauh lebih kuat daripada setahun yang lalu. Dai Qianwu diam-diam terkejut. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Luo Qing tahun lalu hingga mengalami peningkatan sebesar itu. Setahun yang lalu, ia dan Luo Qing menghadiri pesta bersama dan bertukar beberapa jurus secara simbolis. Meskipun ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat itu, ia tidak takut pada Luo Qing dan mungkin tidak akan kalah darinya dalam pertarungan hidup mati yang sesungguhnya. Namun, hari ini, setelah jurus pertama, ia tahu bahwa Luo Qing telah membuat banyak kemajuan. Setelah terpendam selama setahun, Luo Qing mungkin benar-benar akan membuat gebrakan dan kembali masuk ke dalam 10 besar. Menangkap bayangan. Dai Qianwu menggunakan keterampilan tubuhnya yang luar biasa, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti hantu, membiarkan energi pedang berbentuk naga menembusnya tanpa cedera. Oh, jurus ini menarik. Luo Qing tersenyum tipis. Yang lebih menarik akan datang. Tubuh Dai Qianwu bagaikan naga yang berenang,
dan ia langsung menyeberang beberapa kaki ke arah Luo Qing dan menikamnya dengan pedang tajam. Luo Qing tidak terburu-buru, dan dengan lembut menangkisnya dengan pedang sulur ungu. Ding! Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan keduanya mundur bersamaan, lalu bergerak maju lagi bersamaan. Ding ding ding! Senjata-senjata terkenal berbenturan, dan api yang mengerikan menyembur keluar. Kedua pahlawan besar itu bertarung bola balik, dan setiap gerakannya sangat indah dan dahsyat, menampilkan kompetisi seni bela diri yang langka. Swiss, Swiss, Swiss. Saat keduanya bertarung, energi pedang terus berterbangan. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di sekitar harus selalu waspada, jika tidak, mereka mungkin tersapu oleh energi yang tersisa. Gerakan pedang keduanya mengandung kekuatan yang cerdik. Tampaknya mereka tidak selangsung dan sebrutal Decepticons, tetapi dalam hal mematikan, mereka bahkan lebih kuat. Jika kau menyentuh energi pedang mereka, kau akan mati atau cacat. Pada saat ini, pedang sulur ungu Luo Qing tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang mengerikan, dan menyapu Dai Qianwu dengan satu pedang. Haha, peridai benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Puji Luo Qing. Dai Qianwu merasakan pedang di tangannya berdengung dan telapak tangannya sakit. Ia merasa ada yang tidak beres, tetapi di permukaan ia tetap tenang dan berkata, kau tidak buruk. Tidak buruk. Tanya Luo Qing acuh tak acuh, jadi setelah pemanasan, kau akan serius. Jantung Dai Qianwu berdebar kencang ketika merasakan aura Luo Qing tiba-tiba meningkat. Tidak disarankan menggunakan kekuatan itu untuk saat ini. Dengan beberapa perhitungan, ia tiba-tiba berteriak kepada Luo Qing, tunggu sebentar. Luo Qing berhenti sejenak dan berkata dengan nada bercanda, apakah kau siap mengaku kalah, peri Dai? Kekuatanmu memang di luar dugaanku, tetapi meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, masih ada seseorang di sini yang bisa mengalahkanmu. Dai Qianwu mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Luo Qing sedikit terkejut dan bertanya, siapa? Dai Qianwu tidak menjawab, tetapi berbalik dan melihat ke lantai 2, memohon, Tuan Xiao, bisakah kau membantu? Bab 126. Dalam sekejap, semua orang yang hadir memusatkan perhatian mereka ke lantai 2 dan pada Xiao Chen. Mereka mengira bahwa seseorang yang sangat dihormati oleh Dai Qianwu pastilah seorang tokoh pada zamannya, dan sebagian orang pasti pernah mendengar atau melihatnya. Akan tetapi, orang-orang menatap Xiao Chen berulang kali, tetapi mereka hanya saling menatap dengan bingung. Siapa orang ini? Dia bisa mengalahkan Luo Qing, kau bercanda. Peri kupu-kupu, kau ingin dia bertarung denganku. Luo Qing melirik Xiao Chen dengan sedikit amarah, berpikir bahwa Dai Qianwu sengaja mempermalukannya. Dai Qianwu berkata dengan serius, Luo Qing, mungkin kau tidak percaya, tapi kekuatan Tuan Xiao memang di atasku. Jika kau mampu mengalahkannya, aku tentu akan mengakui kekalahan. Oh, Luo Qing menunjukkan sedikit keterkejutan. Bisakah dia mengalahkan Luo Qing? Xiao Ling menatap Xiao Chen dengan heran. Dia selalu percaya pada kata-kata gadis mudanya, tetapi kali ini dia tidak dapat mempercayainya, apalagi menerimanya. Guru jelas lebih baik dari Luo Qing. Cao Yansui berkata dengan penuh keyakinan. Belum lagi Luo Qing, bahkan jika lawannya adalah nomor 1 dalam daftar, dia yakin Xiao Chen bisa menang. Xiao Chen menatap Dai Qianwu dengan tenang dan bertanya, kamu belum mencoba yang terbaik, mengapa kamu tidak melanjutkan? Padahal sejak dia tinggal di sana, dia sudah berencana untuk bertindak, dan dia hanya mengamati situasi saja saat itu. Namun Dai Qianwu jelas mampu bertarung lagi, tetapi dia tetap memaksanya keluar, yang jelas memperlihatkan sedikit rencana licik di pihaknya. Hal ini langsung membuatnya kehilangan dukungan terhadap Dai Qianwu. Tentu saja dia bercanda ketika mengatakan kepada Cao Yansui bahwa dia tidak suka orang pintar. Sebenarnya, dia hanya tidak suka orang yang mempermainkannya. Ketika Dai Qianwu mendengar ini, dia terkejut dan bertanya-tanya apakah Xiao Chen telah menemukan sesuatu. Namun dia segera menyangkalnya. Tidak seorang pun dapat melihat kekuatan di tubuhnya, jadi Xiao Chen mungkin hanya mengujinya. Maka ia tetap tenang dan berkata, Tuan Xiao, di antara ketujuh orang itu, saya hanya takut pada Luo Qing. Jika Anda bisa mengalahkan Luo Qing, maka Senior Ba, Senior Liang, dan saya akan menangani sisanya, dan bahaya keluarga Liang hari ini dapat diatasi. Pada saat ini, Liang Anlan melangkah maju, membungkuk kepada Xiao Chen, dan berkata, saya mohon, Tuan Xiao, untuk membantu saya sekali saja. Keluarga Liang akan berterima kasih dan mengingatnya selamanya. Jika semua orang masih meragukan kekaguman Dai Qianwu, maka kesopanan Liang Anlan yang besar terhadap Xiao Chen kini membuat mereka sulit untuk tetap tenang. Mungkinkah anak muda ini benar-benar mempunyai kemampuan untuk bersaing dengan para jenius dalam daftar tersebut? Xiao Chen belum menanggapi. Pada saat ini, memanggil. Energi pedang menerobos udara dan menyerang Xiao Chen secara langsung. Mata Xiao Chen menyipit. Begitu energi pedang mendekat, seolah-olah ia menghantam dinding, lalu hancur oleh kekuatan pantulan dan lenyap tak berbekas. Jika kau menyerangku, sebaiknya kau pikirkan konsekuensinya. Xiao Chen berbicara dengan nada tenang, menatap langsung ke arah Luo Qing.
Luo Qing mempertahankan postur mengayunkan pedang, dan jelas terlihat bahwa energi pedang dipancarkan olehnya. Pedang ini hanya untuk membuktikan apakah kau layak melawanku. Lagi pula, Peridai dan Tuan Liang sama-sama mengagumimu. Luo Qing menunjukkan minat dan berkata, "Selamat, kamu lulus ujianku. Lalu bagaimana?" Tanya Xiao Chen ringan. Dan kemudian, "Aku akan membunuhmu." Begitu dia selesai berbicara, Luo Qing melompat maju, dan cahaya pedang yang dahsyat menyambar dari pedang tanaman merambat ungu di tangannya, yang kemudian membentuk pusaran di udara. Satu gerakan, bunuh kalian semua. Luo Qing sebenarnya memiliki beberapa kekhawatiran saat menghadapi Dai Qianwu. Karena Dai Qianwu memiliki latar belakang yang rumit, dia hanya bisa mengalahkannya paling banyak, tetapi tidak dapat membunuhnya untuk membangun otoritasnya. Tapi Xiao Chen berbeda. Ini adalah orang yang tidak penting tetapi berkuasa, dan Dai Qianwu serta keluarga Liang memiliki harapan besar padanya. Selama kita membunuhnya, kita juga dapat mencapai efek penegasan otoritas kita. Dan bukan hanya dia ingin membunuh semua orang di lantai 2 dengan satu pedang. Reputasi pedang anggur ungu Luo Qing akan dibangun kembali setelah pedang ini. Aura yang mengerikan. Apa yang akan dia lakukan? Semua orang yang hadir merasakan aura yang sangat berbeda dari Luo Qing dan mulai menunjukkan ekspresi ketakutan. Kau benar-benar menggunakan gerakan itu secara langsung. Mata Yu Rentong menyipit, mengetahui kengerian gerakan ini, dia berkata kepada 5 orang di belakangnya. Mundur sedikit, jangan sampai terluka karena kesalahan. Kelima pria berjubah hitam itu semuanya adalah pendekar alam Yuan sejati yang kuat, tetapi mereka sama sekali tidak meragukan kata-kata Rentong. Mereka mundur bersama untuk menghindari serangan Luo Qing. Luo Qing, hentikan. Ekspresi Dai Qianwu juga berubah drastis. Dia menyadari bahwa pedang Luo Qing tidak hanya ditujukan pada Xiao Chen, tetapi juga ditujukan pada semua orang di lantai 2. Pedang ini terlalu mengerikan. Saat dia baru saja bertarung dengan Luo Qing, kekuatan yang ditunjukkan Luo Qing mungkin kurang dari sepertiga kekuatan pedang ini. Khawatir akan keselamatan Xiao Ling, Dai Qianwu tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan Luo Qing melepaskan pedang itu, jadi dia menggunakan keterampilan misteriusnya dan menghunus pedang zamrud dengan tangan rampingnya. Kupu-kupu Suanyu. Energi sejati menyatu ke dalam badan pedang, dan pedang itu pun terpotong. Dalam sekejap, cahaya pedang bulan sabit melesat ke arah Luo Qing. Sedikit. Luo Qing tidak menghindar atau menghindar, malah membiarkan cahaya pedang bulan sabit itu melesat ke dalam tubuhnya. Namun begitu mendekat, cahaya pedang bulan sabit itu ditelan oleh pusaran yang diaduk oleh pedang wisteria, dan pusaran itu pun makin meluas. Apa? Dai Qianwu merasa ngeri. Tidak seorang pun dapat menggagalkan gerakanku. Luo Qing mencibir dengan nada menghina, lalu menatap Xiao Chen. Temanku, kalau kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena kau begitu populer dan kau telah terjebak dalam perangkapku. Kalau kau tidak mati, aku tidak akan bisa menegakkan otoritasku. Aliran pedang, pusaran batas 0. Begitu dia selesai berbicara, Luo Qing mendesak pedang wisteria untuk berputar cepat. Dalam sekejap, pusaran di ujung pedang, yang membawa kekuatan penghancur, menyerbu ke arah Xiao Chen. Semuanya, minggir. Liang Anlan berteriak kegirangan. Dia melihatnya lebih jelas daripada Dai Qianwu. Langkah Luo Qing sungguh mengejutkan, dan tidak ada yang tahu dari mana dia mempelajarinya. Selain Xiao Chen, Cao Yansui dan Xiao Ling, ada lebih dari selusin orang di lantai 2. Pada saat ini, mereka merasakan kekuatan membunuh Luo Qing yang tak terhentikan, dan begitu ketakutan hingga mereka melompat turun dari lantai 2, dan beberapa bahkan jatuh tertelungkup. Hanya Xiao Chen yang menatapnya dengan dingin, tanpa ada niat untuk mundur atau menghindar. Tuan, tidak. Liang Anlan dan Dai Qianwu keduanya terkejut, berpikir bahwa Xiao Chen terlalu sombong. Saat Luo Qing menggunakan jurus pamungkasnya, ia tidak harus berhadapan langsung. Mampu menghindar dengan cepat juga merupakan salah satu kekuatan, dan tak seorang pun akan memarahimu karena menang secara tidak adil karenanya. Akan tetapi, alih-alih mendengarkan nasihat tersebut, Xiao Chen malah mengulurkan tangan kosong dan masuk jauh ke dalam pusaran tersebut saat pusaran kehancuran mendekat. Idiot, apakah kamu mencari kematian? Luo Qing mencibir. Pusaran tanpa batasnya bahkan dapat melahap hakikat sejati Dai Qianwu, dan jika telapak tangan daging dan darah dimasukkan ke dalamnya, ia akan hancur dalam sekejap. Namun saat berikutnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, tangan kanan Xiao Chen bergerak lurus menembus pusaran itu, bergerak ke atas sepanjang pedang wisteria, dan menepuk dadanya dengan keras menggunakan telapak tangannya. Pada saat yang sama, tangan kiri Xiao Chen sudah berada di ujung pedang wisteria dan dia menjentikkannya dengan ringan. Berdengung. Pedang wisteria mendapat serangan balik dari kekuatan yang mengerikan, dan setelah bergetar, pusaran batas 0 malah menyerang Luo Qing. Dalam sekejap, dua kekuatan menyerang Luo Qing pada saat yang sama. Pada saat kritis, cahaya hijau yang mirip dengan milik Yu Rentong muncul dari tubuh Luo Qing, dan bahkan lebih kuat dari milik Yu Rentong, membentuk pertahanan yang kokoh. Akan tetapi,
hal itu masih belum dapat sepenuhnya mengimbangi kekuatan dahsyat yang menghantamnya. Peng! Luo Qing terbang mendatar bagaikan layang-layang yang talinya putus. Bab 127. Dari saat Luo Qing memperlihatkan kekuatan penghancurnya hingga saat ia ditekan oleh Xiao Chen, semuanya terjadi dalam sekejap. Ketika orang-orang bereaksi, wajah mereka dipenuhi kengerian. Bagaimana itu mungkin? Meskipun Dai Qianwu mengenakan kerudung, dia tetap tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sejak kemarin, ia terus mengamati dan memperhatikan Xiao Chen. Dalam hatinya, ia menganggap Xiao Chen sebagai guru tersembunyi, bahkan calon lawannya. Jadi dia terus-menerus memperkirakan kekuatan Xiao Chen, dan dia telah mencoba memperkirakannya setinggi mungkin. Dia menyarankan agar Xiao Chen bertarung melawan Luo Qing, pertama karena dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya sendiri, dan kedua karena dia ingin menguji kekuatan Xiao Chen. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Luo Qing akan langsung dikalahkan oleh Xiao Chen setelah menggunakan jurus pamungkasnya. Kekuatan semacam ini telah sepenuhnya menjungkirbalikkan kognisinya. Dia mampu menangkis serangan Luo Qing dengan mudah dan melukai Luo Qing dengan serius. Siapa dia? Liang Anlan dipenuhi keraguan. Ia mengaku sebagai puncak alam hakikat sejati dan tidak memiliki saingan di bawah Grandmaster alam keempat alam bawaan. Tetapi pada saat ini, dia mulai meragukan dirinya sendiri. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen tidak lebih lemah dari kekuatan saat ia berada di masa puncaknya. Guru memang yang paling berkuasa. Cao Yansui bersembunyi di belakang Xiao Chen, diam-diam menghela napas lega, dan di saat yang sama merasa bangga. Saat menghadapi pedang penghancur Luo Qing tadi, dia merasa seakan-akan sedang menghadapi kematian. Tetapi dia merasa lebih tenang saat mengira Xiao Chen ada di sampingnya. Ternyata idenya benar. Tidak peduli kesulitan apapun yang dihadapinya, guru tetaplah guru yang tenang dan tak terkalahkan. Xiao Ling yang berdiri di samping, menatap Xiao Chen dengan tak percaya, seakan-akan dia kerasukan. Xiao Chen tidak hanya mampu mengalahkan Luo Qing, tetapi dia melakukannya dengan cara yang begitu dahsyat hingga hal itu terasa tidak nyata baginya. Dia telah mengikuti Dai Qianwu sejak dia masih kecil dan telah bertemu banyak orang berbakat dalam daftar tersebut. Dia berani menegaskan bahwa, kecuali 3 orang misterius dan tak terlacak di 3 teratas daftar, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan mengalahkan Luo Qing dengan begitu sederhana dan brutal. Mungkinkah Xiao Chen adalah si jenius tak tertandingi yang mampu bersaing untuk menempati posisi 3 teratas dalam daftar? Hijau. Yu Rentong lebih panik dan bersemangat daripada orang lain. Luo Qing adalah kartu trufnya untuk balas dendam hari ini. Ia berpikir selama Luo Qing ada di sana, baik Decepticons maupun Dai Qianwu tidak akan menjadi ancaman baginya. Namun, kini seorang pemuda tiba-tiba muncul entah dari mana, yang kekuatannya melampaui Luo Qing dan mengacaukan semua rencananya. Dia segera berlari ke depan untuk memeriksa luka Luo Qing. Namun sebelum dia bisa mendekat, Luo Qing yang terjatuh ke tanah tiba-tiba melompat, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Xiao Chen di lantai atas dengan ekspresi dingin. Oke, aku tidak menyangka kamu punya kekuatan seperti itu. Ini salahku karena meremehkanmu. Luo Qing jelas menderita luka dalam yang serius, tetapi amarahnya menghalanginya untuk tenang. Ia hanya mengulurkan tangannya, dan pedang wisteria melayang ke tangannya. Semangat juangnya membumbung tinggi, seolah ingin terus bertarung dengan Xiao Chen. King, kamu sudah terluka, jangan dipaksakan. Yu Rentong memberi nasihat. Paling buruknya, dia bisa saja membalas dendam nanti, tetapi jika Luo Qing terluka, dia tidak akan punya cara untuk menjelaskannya saat dia kembali. Enyah. Luo Qing mengayunkan pedangnya, memaksa Rentong mundur. Biasanya, dia memanggil Yu Rentong dengan sebutan bos karena dia memiliki hubungan baik dengan Yu Rentong, dan dia melakukannya dengan sedikit maksud main-main. Namun kenyataannya, dalam organisasi, status dan kepentingannya jauh melampaui Rentong. Aku tidak yakin aku akan kalah dari orang tak dikenal ini. Didorong oleh amarah, pedang wisteria di tangan Luo Qing memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Dia melompat ke udara dan mengayunkan pedangnya, seolah ingin membalas penghinaan kepada Xiao Chen 100 kali lipat. Namun, Xiao Chen hanya menangkisnya dengan tangan kosong, dan pedang itu mengenai tangannya, hanya menimbulkan gelombang kejut, dan tidak melukainya sama sekali. Sialan, 18 gaya pemintalan. Tubuh Luo Qing terus berputar di udara, dan pedang tanaman merambat ungu memancarkan cahaya ungu, melakukan 18 gerakan berturut-turut, yang masing-masing menyerang Xiao Chen dari arah dan sudut yang berbeda. Namun tanpa terkecuali, Xiao Chen memblokir semuanya dengan satu tangan, tidak meninggalkan titik buta. Bagaimana itu mungkin? Luo Qing hampir putus asa. Karena dia tidak mempunyai dukungan di udara, dia hanya bisa mundur ke darat untuk sementara. Kenapa kamu begitu kuat? Luo Qing menatap Xiao Chen dengan enggan. Xiao Chen lebih muda dari Shen Yixian, mengapa dia begitu kuat? Siapa yang mengajarimu ilmu pedang kasar seperti itu? Tanya Xiao Chen dingin. Ilmu pedang yang kasar. Luo Qing tampak seperti sedang kesurupan.
Ia mulai berlatih pedang pada usia 5 tahun dan mendalami kendo selama 20 tahun. Selama periode ini, ia belajar di bawah bimbingan 6 guru terkenal, memadukan kekuatan ke-6 aliran, dan menciptakan jurus pedangnya sendiri. Saya pikir gerakan pedangnya sempurna dan telah mencapai level tertinggi. Tapi sekarang di mulut Xiao Chen, itu telah menjadi teknik pedang kasar. Biarkan aku mengajarimu cara menggunakan pedang. Saat Xiao Chen selesai berbicara, dia menempelkan kedua jari tangan kanannya dan memancarkan niat pedang yang mengerikan. Dalam sekejap, cahaya keemasan melonjak dan berubah menjadi pedang panjang. Memotong seperti pisau, menebas seperti kapak, menyapu seperti tongkat, mencungkil seperti pistol. Itulah jurus pedang yang berubah menjadi 100 senjata dan pedang berperan sebagai 100 alat. Karena Xiao Chen menggunakan trik penyimpanan Kalsedon maka ia dapat mengalahkan Fan Nansing, yang membuat Fan Nansing hormat padanya. Dan sekarang, dia menggunakannya di tempat, dan kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Luo Qing merasakan adanya niat membunuh yang mematikan, pupil matanya mengecil, dan tanpa sadar dia mengayunkan pedang wisteria di tangannya untuk menangkisnya. Namun, saat dia menangkis serangan pedang pertama, dia merasakan telapak tangannya mati rasa dan lengannya sakit. Pedang kedua menebas dengan kekuatan yang amat dahsyat. Dia memblokirnya lagi. Bang! Pedang wisteria terlepas dari tangannya. Pedang ketiga menebas, dan ia tak punya cara untuk menghindarinya. Ia hanya bisa melemparkan perisai cahaya hijau lagi untuk mencoba melawan. Peng! Kekuatan besar itu menyapu dia pergi. Saat dia mendarat, sejumlah besar darah muncrat keluar. Dia telah mencapai batasnya dan kesadarannya perlahan-lahan menjadi kabur. Saat ini, Xiao Chen masih berdiri di lantai 2, dan dia tidak bergerak sejak awal. Tuhan berbaju putih, seringan angin dan awan. Semua orang yang hadir terkesiap. Luo Qing, pendekar pedang anggur ungu yang bermartabat dan seorang jenius teratas dalam daftar, bahkan tidak dapat memaksa Xiao Chen untuk mundur. Hijau. Yu Rentong dan 5 pria berjubah hitam lainnya bergerak maju pada saat yang sama dan mendapati bahwa Luo Qing tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Bawa dia bersamamu dan mundur. Di bawah instruksi Yu Rentong, seorang pria berpakaian hitam membawa Luo Qing dan bersiap untuk mundur bersama. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen di lantai 2 tiba-tiba menghilang. Ledakan. Yu Rentong hanya merasakan hantaman keras di dadanya. Bahkan dengan energi sejatinya yang melindungi tubuhnya, ia tak mampu menahannya, dan seluruh tubuhnya pun terperosok ke dalam retakan tanah. Xiao Chen menginjak dada Yu Rentong dan berkata dengan merendahkan, "Aku hanya ingin bertanya satu hal, siapa yang mengajarimu dan Luo Qing petir pelindung?" Dia benar-benar siap bergerak ketika melihat Yu Rentong menggunakan petir pelindung. Kemudian, Luo Qing juga menggunakan trik ini, dan lebih mahir daripada Yu Rentong. Liang Feifan dan Cao Yan Sui tidak salah. Jurus ini sangat mirip dengan petir pelindung yang ia gunakan. Sebenarnya, petir pelindung bukanlah jurus khusus, dan bahkan tidak memiliki nama. Itu hanyalah pertahanan dengan mengubah energi sejati menjadi wujud petir. Sama seperti mantra dasar para kultivator, kekuatan spiritual menciptakan api dan kekuatan spiritual berubah menjadi air. Prinsipnya sederhana, tetapi sangat sulit diterapkan. Terlebih lagi, jauh lebih sulit lagi menggunakan kemampuan seorang pejuang untuk menjalankan metode seorang kultivator. Saat Xiao Chen memulihkan diri di Sekte Yuxiao, dia tahu bahwa bumi lebih cocok untuk pengembangan seni bela diri, jadi dia berusaha keras untuk menemukan metode ini dan meneruskannya kepada murid-murid Sekte Yuxiao. Namun, kemungkinan bahwa Yu Rentong dan Luo Qing adalah keturunan Yuxiao Men sangat kecil, karena pasti ada organisasi yang sangat besar di belakang mereka. Bab 128. Saudari. Pria berjubah hitam bernama Yu Tianye, yang mengalahkan Liang Chuan di pertandingan pertama, menyerbu maju dan mencoba menghalau Xiao Chen serta menyelamatkan Yu Rentong. Namun, ia malah meninjunya, dan Xiao Chen mengulurkan tangannya untuk menangkisnya, lalu memutar pergelangan tangannya dengan cerdik, dan kekuatan pukulan itu kembali ke dirinya sendiri. Bang! Yu Tianye terkena pukulannya sendiri dan bangkit kembali. Pria berjubah hitam lainnya yang juga bersiap untuk maju semuanya tercengang. Luo Qing, Yu Rentong, dan Yu Tianye sama sekali tidak berdaya melawan balik di tangan Xiao Chen, dan mungkin akan sia-sia bagi mereka untuk maju. Pada saat ini, sebuah suara berat terdengar. Jangan khawatirkan mereka, mundur. Setelah menerima perintah ini, keempat pria berjubah hitam itu tidak lagi ragu-ragu dan segera pergi bersama Luo Qing. Xiao Chen sudah lama tahu bahwa masih ada master di luar, itulah sebabnya ia tidak bergerak. Dia menunggu gurunya muncul terlebih dahulu dalam kegelapan. Namun, pria itu tampaknya tidak berniat bergerak, dan telah mengamati dari luar. Meskipun Luo Qing terluka parah, ia masih bisa tetap tenang. Xiao Chen tidak berniat mengejar mereka. Ia tidak menyimpan dendam terhadap orang-orang ini. Satu-satunya hal yang ia minati sekarang adalah Yu Rentong dapat memberinya jawaban. Rekan-rekanmu telah meninggalkanmu. Bisakah kau menjawab pertanyaanku sekarang? Tanya Xiao Chen lagi.
Yu Rentong terluka parah dan tahu bahwa ia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup hari ini. Sebaliknya, ia mencibir Xiao Chen. Kau boleh membunuhku atau mencincangku sesukamu, tetapi jika kau ingin mendapatkan sedikit informasi dariku, kusarankan kau untuk tidak membuang-buang napas. Petik 2. Aku bertanya padamu, hanya memberimu kesempatan terakhir. Tapi karena kau menghargainya, aku hanya bisa bersikap kejam. Apa yang ingin kau lakukan? Entah kenapa, Yu Rentong secara naluriah merasakan sedikit rasa takut. Dia tidak takut mati, jadi mengapa dia harus takut? Xiao Chen tidak menjelaskan. Ia menendang tanah dengan kakinya dan tubuh Yu Rentong pun melayang. Kemudian, Xiao Chen mengangkat tangannya dan menekannya ke kepala Yu Rentong. Dengan metode yang aneh, kesadaran Xiao Chen menyerbu pikiran Yu Rentong dan secara dominan menuntut informasi ingatannya. Teknik pencarian jiwa. Teknik ini sangat mendominasi. Teknik ini dapat secara paksa mencari jiwa seseorang dan mendapatkan semua ingatannya. Jiwa orang yang dicari akan mengalami trauma berat dan langsung menjadi idiot. Pencarian jiwa memang agak bertentangan dengan kodrat manusia dan biasanya digolongkan sebagai praktik jahat. Namun, Xiao Chen tidak peduli. Ia tidak pernah menganggap dirinya orang baik. Apa yang sedang dilakukan Tuan Xiao? Orang-orang di sekitarnya saling memandang, tidak tahu mengapa. Hanya Liang Anlan, yang sudah tua dan berpengalaman, yang menunjukkan ekspresi khawatir, seolah-olah ia takut suatu rahasia akan terbongkar oleh Xiao Chen. Pada saat ini, kesadaran Xiao Chen terhubung dengan ingatan Yu Rentong dan melihat banyak informasi terpisah dari ingatannya. Masa lalu keluarga Liang dan keluarga Yu. Identitas Luo Qing. Organisasi di balik Yu Rentong. Bahkan ada beberapa tentang Yu Xiaomen. Sekitar 2 atau 3 menit kemudian, Xiao Chen tersadar dan menamparkan Yu Rentong dengan satu telapak tangan. Tuan Xiao. Liang Anlan menghampirinya untuk pertama kalinya, dengan sedikit gugup di wajahnya. Xiao Chen meliriknya dan tahu apa yang dipikirkannya. Ia berkata dengan ringan, jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan dendam antara keluarga Liang Mu dan keluarga Yu, dan aku bahkan lebih tidak tertarik pada hal itu. Hati Liang Anlan bergetar ketika mendengar ini. Benar saja, Xiao Chen tahu tentang itu. Jadi, apa yang baru saja dilakukan Xiao Chen pastilah metode pencarian jiwa yang legendaris. Dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Liang Anlan merasa seperti dia telah hidup selama 80 tahun, tetapi di depan Xiao Chen, dia seperti bayi. Xiao Chen tidak hanya tahu banyak, tetapi temperamen dan pikirannya juga sempurna. Dia tetap tenang bahkan ketika Gunung Tai runtuh di depannya, dan dia selalu tenang dalam menghadapi perubahan. Orang seperti ini sungguh mengerikan. Xiao Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Liang Anlan. Ia memang telah mempelajari rahasia keluarga Liang dan keluarga Yu dari ingatan Yu Rentong. Dulu, keluarga Liang dan keluarga Yu sebenarnya adalah dua keluarga yang sangat baik, dan Liang Anlan serta Yu Rentong juga merupakan sahabat karib. Suatu hari, keduanya menemukan sebuah relik pada saat yang sama dan mendapatkan warisan di dalam relik tersebut. Yu Rentong yang memiliki pikiran bengkok memanfaatkan latihan Liang Anlan untuk menyerangnya, tetapi terluka parah oleh Liang Anlan. Liang Anlan mengejar Yu Rentong dan memaksanya melompat dari tebing. Setelah itu, Liang Anlan kembali ke rumah dan memutuskan untuk membunuh keluarga Yu. Tianya masih muda saat itu dan melarikan diri ke ruang bawah tanah. Ia satu-satunya yang selamat. Yu Rentong melompat dari tebing dan selamat. Sekembalinya, ia terkejut mendengar kabar buruk itu dan patah hati. Ia meninggalkan Jiang Bei bersama Yu Tianye dan bersumpah untuk kembali suatu hari nanti untuk membalas dendam keluarga Liang. Jadi, kecelakaan hari ini terjadi. Yu Rentong salah paham sejak awal, jadi wajar saja jika ia yang disalahkan. Namun, Xiao Chen menahan diri terhadap Liang Anlan. Pria ini juga kejam dan pantang menyerah. Saat itu, ia membunuh lebih dari 20 orang di keluarga Yu, termasuk lansia, wanita, dan anak-anak. Tentu saja, Xiao Chen tidak mengkritik perilaku Liang Anlan. Semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Yan Sui, ayo pergi. Xiao Chen adalah tokoh terkenal dalam sejarah bangsa Tiongkok. Oh, Cao Yan Sui tersadar dan berlari turun dari lantai 2. Tuan Xiao, hari sudah mulai malam, bagaimana kalau Anda menginap satu malam lagi? Anda telah menyingkirkan bencana ini dari keluarga Liang saya, dan Anda adalah dermawan yang luar biasa bagi keluarga Liang saya. Liang Anlan ingin mempertahankan Xiao Chen. Liang Hong dan Liang Feifan juga datang dan berterima kasih padanya. Tindakanku tidak ada hubungannya dengan keluarga Liangmu, anggap saja ini kesepakatan. Xiao Chen tidak ingin terlibat lagi dengan keluarga Liang, dan bersiap untuk pergi bersama Cao Yan Sui. Tuan Xiao, Dai Qianwu sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Xiao Chen berhenti sejenak, menatap langsung ke arah Dai Qianwu, dan berkata dengan nada agak dingin, Nona Dai, pernahkah Anda mendengar sebuah pepatah? Jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Lagi pula,
jika Anda telah mempelajari seni bela diri yang tak tertandingi dan harus menyembunyikannya karena takut orang lain akan mengetahuinya, lalu apa gunanya mempelajarinya? Pada titik ini, Xiao Chen berhenti lagi dan berkata, lagi pula, Shen Huangjue sendiri bukanlah seni bela diri yang mengejutkan. Shen Huangjue. Banyak orang mendengarnya, mata mereka berbinar, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dai Qianwu menatap Xiao Chen dengan kaget dan bertanya, bagaimana kau tahu seni Phoenix ilahi? Xiao Chen meliriknya dan tidak menjawab. Ia berbalik dan membawa Cao Yansui pergi dari keluarga Liang. Miliknya, Xiao Ling menghampiri Dai Qianwu dan melihat tatapannya yang linglung. Ia tak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Tuan, mengapa kau dan Nona Dai tiba-tiba berselisih? Cao Yansui tidak begitu mengerti apa yang terjadi. Kekuatannya lebih baik dari Luo Qing. Tanya Xiao Chen terkejut. Apa, Nona Dai lebih kuat dari Luo Qing? Cao Yansui bertanya dengan heran, mengapa dia tidak mengalahkan Luo Qing secara langsung. Xiao Chen berkata dengan tenang, jangan lupa, dia juga seorang gadis yang sombong di peringkat Feng Yun, bukan orang biasa. Luo Qing mampu bersembunyi selama setahun untuk mengalahkan Shen Yixian, jadi tidak bisakah dia menyembunyikan kekuatannya dan menunggu kesempatan untuk membuat gebrakan? Tuan, maksud Anda Nona Dai sangat ambisius. Tentu saja, para jenius lahir melalui kompetisi, dan dia juga berkompetisi. Luo Qing hanya bersaing untuk memperebutkan posisi 10 besar di peringkat Feng Yun, dan dia mungkin bersaing untuk posisi 5 besar atau bahkan 3 besar. Jadi dia menahan kekuatannya karena meremehkan Luo Qing. Tidak. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, dia menahan kekuatannya untuk mengujiku. Guru penguji. Cao Yansui sedikit terkejut. Yah, para jenius seperti dia mungkin paranoid, dan dia menganggapku sebagai pesaing potensialnya. Cao Yansui tiba-tiba menyadari sesuatu ketika mendengar ini. Sikap keluarga Liang terhadap guru itu lebih baik daripada terhadap Dai Qianwu, dan Dai Qianwu tidak dapat melihat kekuatan guru itu. Oleh karena itu, Dai Qianwu menganggap gurunya sebagai seorang jenius yang belum pernah muncul di dunia, dan dia ingin menguji kekuatan gurunya. Saat bertarung melawan Luo Qing, dia sengaja mengakui kekalahan kepada Luo Qing, membiarkan tuannya melawan Luo Qing, dan dia menuai keuntungan. Sungguh rencana yang licik. Cao Yansui tidak pandai bercerita. Meskipun ini tidak menyakiti sang guru, tetap saja tidak menyenangkan. Namun, sang guru baru saja dengan sengaja mengungkapkan metode kultivasi Dai Qianwu, dan begitu banyak orang yang hadir mendengarnya. Kurasa dia tidak akan bisa menyembunyikannya di masa depan. Itu juga bisa dianggap sebagai hukuman untuknya, kan? Bab 129. Sebuah perjamuan sedang diadakan di rumah besar keluarga Liu, salah satu dari 3 keluarga besar. Liu Zhengfeng, Pan Xikuan, dan beberapa keluarga lain di kamp keluarga Liu berkumpul untuk merayakan. Tuan Liu, terima kasih atas dukungan Anda. Saya bersulam untuk Anda dengan segelas anggur ini. Pan Xikuan berdiri dan bersulam untuk Liu Zhengfeng sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Saat itu, keluarga Xia membalikkan keadaan karena kata-kata Xiao Chen dan terdaftar di antara 5 keluarga kecil. Ia berpikir bahwa keluarga Pan mereka tidak memiliki peluang. Namun, tanpa diduga, keluarga Xia menyinggung Xiao Chen lagi dan dikeluarkan dari 5 keluarga kecil. Keluarga Xia mundur, dan dengan dukungan kuat dari keluarga Liu, keluarga Pan-nya akan kembali menduduki posisi puncak, yang merupakan hal yang pasti. Liu Zhengfeng tertawa dan berkata, hanya saja Xia Mingfeng melakukan sesuatu yang bodoh, yang membuat kita memanfaatkannya. Mungkin sudah takdir keluarga Pan Anda untuk seberuntung itu. Tidak, semuanya tergantung pada dukungan kepala keluarga Liu. Jangan terlalu formal, kita semua satu kubu, terlepas siapapun, ayo kita minum bersama. Ya, ayo kita minum bersama. Semua orang di meja berdiri dan mengangkat gelas mereka. Namun, pada saat itu, bang, pintu terbanting terbuka oleh kekuatan yang sangat besar, dan angin kencang bertiup masuk. Semua orang terkejut melihat bayangan hitam seperti hantu datang dari jauh dan muncul di hadapan mereka dalam sekejap. Siapa itu? Tanya Liu Zhengfeng terkejut. Pada saat yang sama, 2 guru bawaan keluarga Liu keluar bersama dan bergegas menuju tamu tak diundang itu. Namun, pria itu mendengus dingin, dan aura mengerikan menyebar. Bang! Kedua guru bawaan itu bahkan belum menyentuh ujung bajunya sebelum mereka tersambar petir dan terpental mundur. Bagaimana mungkin? Ekspresi Liu Zhengfeng tiba-tiba berubah. Mereka adalah 2 pemuja terkuat dari keluarga Liu-nya, dengan kekuatan alam bawaan. Jika mereka berdua bergabung, mereka bisa saja menghadapi ahli top Jiangnan, Fan Nansing, dan tidak langsung kalah. Tapi sekarang, pria ini bahkan tanpa menggerakkan tangannya, malah menghempaskan 2 orang dengan momentumnya. Fan Nansing sudah berada di alam bawaan kedua. Mungkinkah pria ini adalah ahli alam ketiga yang legendaris? Tahukah Anda, gara-gara Duan Qingchang, seni bela diri Provinsi Jiangnan mengalami kemunduran selama beberapa dekade. Hanya ada 1 ahli alam bawaan kedua,
Fan Nansing, dan alam ketiga belum muncul selama bertahun-tahun. Selain itu, daerah militer Jiangnan selalu melarang prajurit alam bawaan ketiga memasuki Jiangnan, yang merupakan tindakan perlindungan. Senior, tidak peduli bagaimana pihak lain muncul di provinsi Jiangnan, Liu Zhengfeng pasti tidak akan melawannya di luar kemampuannya, dan bergegas maju untuk menyapanya. Saya ingin tahu apa yang Anda lakukan di sini, senior. Saya Singgang, dan gadis kecil Yao Xuan mengundang saya ke sini. Nona Yao Xuan. Liu Zhengfeng terkejut. Mendengar ini, Pan Sikuan juga melangkah maju dan berkata, Nona Yao Xuan meminta senior untuk datang ke sini, ada apa? Yao Xuan adalah orangnya Shen Yixian, dan ahli alam Zenyuan ini kemungkinan besar memiliki hubungan dengan Shen Yixian. Dia bilang dia diganggu oleh seorang pria bernama Xiao di sini, benarkah? Tanya ahli alam Zenyuan itu dengan enteng. Liu Zhengfeng dan Pan Sikuan saling berpandangan dan bertanya dengan bingung, Tuan Xiao. Terakhir kali Yao Xuan memprovokasi Xiao Chen dan diberi pelajaran oleh Xiao Chen, keduanya tidak tahu, dan mengira Yao Xuan pergi tanpa pamit. Kalian semua kenal dia, mudah saja, bawa aku untuk menemukannya. Titik. Sekte Wandu yang dulunya megah telah lama menjadi reruntuhan, dengan tanda-tanda terbakar di mana-mana. Namun hari ini, sesosok melangkah masuk, terkejut melihat pemandangan yang tak terbayangkan di depannya, dan sangat marah. Sialan. Orang ini adalah Deng Tiande, pemimpin Sekte Wandu. Dia pergi berbisnis lebih dari sebulan yang lalu, dan dia tidak pernah menyangka bahwa selama periode ini, sekte tersebut hancur. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika fondasi yang berusia seabad hancur dalam sekejap? Tuan, pada saat ini, 7 atau 8 pemuda berlari dengan gembira, sangat bersemangat. Kalian, Deng Tiande menyadari bahwa mereka semua adalah murid sekte 10.000 racun, dan bertanya dengan dingin, apa yang terjadi? Bagaimana sekte ini menjadi seperti ini? Guru, itu seorang remaja. Remaja itu pertama-tama membunuh tuan muda di luar, lalu datang ke sekte kami untuk membunuh 3 tetua, mengusir semua murid, dan akhirnya membakar sekte ini. Apa? Ini keterlaluan. Deng Tiande menjadi semakin marah saat dia mendengarkan. Para murid sekte 10.000 racun tidak tahu keluhan spesifik antara Xiao Chen dan sekte 10.000 racun, dan secara tidak sadar melindungi sekte tersebut. Maka dari itu, dari mulut mereka, Xiao Chen hampir menjadi penjahat yang tak termaafkan, dan semua kesalahan ada pada Xiao Chen. Kami tahu bahwa ketua sekte akan kembali cepat atau lambat, jadi kami telah menunggu di dekat sini. Tuhan tidak akan mengecewakan mereka yang bekerja keras. Hari ini, kami akhirnya menunggu ketua sekte. Ya, selama ketua sekte ada di sini, sekte Wandu kami pasti akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Beberapa murid sangat menghormati dan mempercayai Deng Tiande, jika tidak, mereka tidak akan menunggu sampai sekarang. Deng Tiande terdiam lama, dan bertanya, apakah kalian tahu siapa nama anak itu dan apa identitasnya? Saya tidak tahu, tetapi pria yang datang bersamanya sepertinya bernama Fan Nansing. Fan Nansing. Raut wajah Deng Tiande berubah dingin. Ya, Presiden Asosiasi Xingwu, Fan Nansing. Seorang murid mengiyakan. Baiklah, Fan Nansing, kurasa kau sudah bosan hidup. Deng Tiande mencibir. Kemudian, ia melompat, melangkah di udara, dan terbang menuruni gunung, langsung menuju Asosiasi Xingwu. Titik. Kota Laning, malam. Xiao Yufei mengendarai Audi pulang kerja seperti biasa. Ketika mereka hendak sampai di apartemen, 2 sosok tiba-tiba muncul di tengah jalan. Melihat mereka akan bertabrakan, ia buru-buru mengerem. Namun, sepertinya ia terlambat selangkah. Bang! Mobil itu menabrak kedua orang itu dengan keras. Hal ini membuat Xiao Yufei ketakutan, dan ia keluar dari mobil untuk memeriksa. Namun, yang mengejutkannya adalah kedua orang itu masih berdiri di sana, tampak tanpa cedera, tetapi ekspresi mereka sedikit acuh tak acuh. Maaf, kalian berdua, apakah kalian terluka? Apakah kalian ingin saya bawa ke rumah sakit untuk diperiksa? Tanya Xiao Yufei ragu-ragu. Keduanya tidak menjawab. Setelah saling berpandangan, gadis gemuk di sebelah kiri tiba-tiba tertawa dan berkata, Tetua, apakah itu dia? Pria tua di sebelah kanan melirik Xiao Yufei dan berkata, seharusnya benar. Xiao Yufei mendengar ini dan langsung merasa ada yang tidak beres. Apakah kedua orang ini datang untuk menemuinya secara khusus? Dan mobil itu baru saja menabrak mereka dengan keras. Jika mereka orang biasa, bagaimana mungkin mereka baik-baik saja? Siapa kau? Tanya Xiao Yufei waspada. Gadis kecil, jangan takut. Kami tidak akan menyakitimu. Kami hanya ingin kau ikut dengan kami. Kata pria tua itu dengan tenang. Gadis di sebelahnya juga terkekeh dan berkata, adik, tahukah kau betapa berharganya dirimu sekarang? Bahkan penjahat paling dicari di dunia pun tidak seberharga sehelai rambutmu. Jadi jangan khawatir, kami tidak ingin kau terluka, tetapi prinsipnya kau harus bekerja sama dengan kami. Tidak, aku tidak akan ikut denganmu jika kau tidak mengungkapkan identitasmu. Xiao Yufei menolak dengan tegas.
Kalau begitu aku minta maaf. Kata gadis muda itu, berjalan menuju Xiao Yufei selangkah demi selangkah. Pada saat itu, sesosok tubuh datang dengan cepat dan menebas gadis itu dengan telapak tangan di udara. Gadis itu terkejut dan untuk sementara menghindari ujung tajam itu. Dia mundur ke sisi lelaki tua itu, menatapnya dengan sedikit marah, dan bertanya, siapa kau? Fang He mengabaikannya dan berbalik ke arah Xiao Yufei, lalu berkata, Nona, pergilah dulu, aku akan menahan mereka. Kau, Xiao Yufei ragu-ragu. Tuan mudalah yang memintaku untuk melindungimu. Fang He telah menembus alam Xiantian dengan bantuan Xiao Chen, dan tugas yang diberikan Xiao Chen kepadanya adalah melindungi Xiao Yufei secara diam-diam. Xiao Chen. Xiao Yufei tertegun. Ya. Fang He mengangguk, tidak ada waktu untuk bicara sekarang. Kedua orang ini luar biasa. Nona, pergilah dulu. Kalau begitu kau harus hati-hati. Xiao Yufei tahu bahwa tinggal di sini hanya akan merepotkan Fang He, jadi dia tidak ingin mobil itu dan berbalik lalu lari. Pria tua dan gadis itu tidak berniat mengejar mereka, dan tatapan mereka tertuju pada Fang He. Seekor semut yang baru saja memasuki alam Xiantian tingkat pertama berani menghalangi langkah kita. Apa kau tidak ingin mati? Aku tahu kau sangat kuat, tapi apapun yang terjadi, aku akan menahanmu. Kata Fang He dingin. Oh. Mata keruh lelaki tua itu berkilat, dan ia berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, gunakan kemampuanmu sepenuhnya, kau hanya punya satu kesempatan. Fang He mendengar ini, dan ia sudah menyadarinya di dalam hatinya. Energi sejati dalam tubuhnya melonjak dan membakar seperti api. Ia, yang baru saja memasuki alam Xiantian, meledak dengan kekuatan luar biasa dalam situasi yang sangat berbahaya. Gelombang api membara 9 kali lipat. Bab 130. Sebuah rumah di Yanjing. Yao Xuan menatap kolam air musim gugur dengan linglung. Pada saat ini, sebuah momentum yang mencengangkan tiba-tiba muncul dari halaman dalam, melesat lurus ke langit. Namun, momentum itu hanya sesaat, dan segera kembali tenang. Itu tuan muda. Yao Xuan menunjukkan ekspresi gembira dan bergegas ke halaman dalam. Di paviliun halaman dalam, seorang pemuda berkelas berusia sekitar 21 atau 22 tahun tampak sedang bersemangat dan mengambil segenggam pakan untuk memberi makan ikan. Tuan muda, apakah Anda keluar dari pengasingan? Yao Xuan ingin melangkah maju, tetapi ragu sejenak dan berhenti di luar paviliun. Jangan terlalu terkekang, masuklah. Kata pemuda berkelas itu ringan. Terima kasih, tuan muda. Yao Xuan memasuki paviliun, merasa sedikit gugup, seolah-olah merupakan suatu kehormatan besar bisa bergaul dengan pemuda berkelas itu dari dekat. Tuan muda, apakah Anda sudah melangkah? Tanya Yao Xuan ragu-ragu. Pemuda yang anggun itu menggelengkan kepala dan mendesah, tidak semudah itu. Ada banyak pendekar Tiongkok yang bisa mencapai alam Zhenyuan, tetapi hanya sedikit yang benar-benar bisa melangkah. Hanya ada 6 orang di dunia. 6 orang. Ya, hanya 6 orang. Pemuda yang anggun itu berkata dengan yakin, ke-6 orang ini semuanya adalah guru senior yang terkenal tanpa terkecuali. Beberapa dari mereka bahkan lebih tua dari guruku. Kalau begitu, selama kau yang pertama melangkah, kau akan menjadi nomor 1 di generasi muda Tiongkok. Kata Yao Xuan menyemangati. Tidak semudah itu. Pemuda yang anggun itu melirik Yao Xuan dan bertanya, tahukah kau mengapa begitu sulit untuk melangkah? Yao Xuan berpikir sejenak dan berkata, alam keempat dari bawaan adalah alam Zhenwu, yang membutuhkan pemahaman tentang arti sebenarnya dari seni bela diri. Ya, arti sebenarnya dari seni bela diri. Pemuda yang anggun itu mendesah. Ada 4 alam dalam bawaan. Alam pertama, memadatkan ki sejati. Alam kedua, mengumpulkan ki ke dalam geng. Alam ketiga, mencairkan ki sejati dan memadatkan esensi sejati. 3 alam pertama sebenarnya tidak sulit. Selama Anda bekerja cukup keras dan menambahkan sedikit bakat, semuanya akan datang dengan sendirinya. Tetapi alam keempat tidak dapat dicapai hanya dengan kerja keras. 3 alam pertama dapat dilihat sebagai perubahan bentuk ki sejati dalam tubuh prajurit, dan perbedaannya dapat diamati langsung dengan mata telanjang. Hanya alam keempat yang perlu dipahami dengan hati. Alam ini misterius, ilusif, dan sulit dijelaskan. Yao Xuan baru berada di alam pertama bawaan, dan sulit baginya untuk berempati dengan apa yang dikatakan pemuda anggun itu, tetapi ia berkata dengan yakin. Tuan muda, Anda masih muda, dan Anda memiliki lebih banyak kelebihan daripada mereka yang berada di puncak daftar. Jangan remehkan orang-orang itu, mereka semua adalah penjahat di dunia tanpa terkecuali. Kata pemuda anggun itu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, pergi dan minta Singgang untuk bersiap dan pergi ke kota sihir bersamaku. Ini, Yao Xuan ragu-ragu. Ada apa? Pemuda anggun itu menatap Yao Xuan. Tuan muda, saya meminta senior Sing untuk pergi ke Jiangnan. Jiangnan? Yah, terakhir kali Tuan muda meminta saya pergi ke Jiangnan untuk membantu keluarga Pan memenangkan kuota 5 keluarga kecil, tetapi beberapa kecelakaan terjadi. Oh, kecelakaan apa?
Yao Xuan tidak berani menyembunyikannya dan menceritakan semuanya kepada pemuda anggun itu. Maksudmu, seorang jenius dengan kualifikasi bagus lahir di Jiangnan, dan dia memberimu pelajaran. Pemuda anggun itu sedikit terkejut. Di lingkungan seni bela diri Provinsi Jiangnan, jenius sekuat apa yang ada? Yao Xuan berkata dengan sedikit malu, anak itu benar-benar kuat. Dia belum berusia 20 tahun, dan kekuatannya mungkin telah mencapai tingkat kedua bawaan. Saya bukan lawannya. Di bawah 20 tahun, bawaan tingkat kedua. Ekspresi pemuda anggun itu berubah. Sayang sekali orang itu begitu sombong. Aku ingin membawanya menemuimu dan membiarkannya bekerja untukmu, tapi dia bersikap kasar. Setelah aku kembali, aku sangat marah sehingga aku meminta senior Sing untuk pergi ke Jiangnan. Petik 2. Aku sedang membutuhkan orang sekarang. Jika Singgang bisa membuatnya menyerah dan merekrutnya untuk bekerja untukku, itu akan sangat bagus. Pemuda anggun itu mengangguk. Senior Sing pasti akan mempermudahnya. Yao Xuan sangat yakin. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu dan menunggu Singgang kembali. Kau bisa memintanya pergi ke kota sihir untuk menemuiku. Ya, titik. Setelah meninggalkan keluarga Liang, Xiao Chen kembali ke villa tempat Cao Yansui tinggal. Villa ini milik keluarga Su, tetapi keluarga Su jelas tidak keberatan Xiao Chen tinggal di sini. Hari itu, Miao Qingshuang dan Miao Qingfeng, dua saudari, datang menemui Xiao Chen. Tuan Xiao, maafkan aku. Keduanya meminta maaf kepada Xiao Chen dengan wajah cemas. Mereka memberitahu Xiao Chen kabar tentang rubah berekor 3 untuk memenangkan hati Xiao Chen. Namun, tanpa diduga, mereka salah. Paman Miao Renji mengkhianati Xiao Chen demi rubah berekor 3. Yang tidak mereka duga adalah Xiao Chen ternyata bisa mengusir keluarga Liang dan membunuh paman mereka secara langsung. Mereka tidak berani memikirkan balas dendam, dan hanya bisa berpikir untuk memohon ampun kepada Xiao Chen. Aku hanya bertanya, apakah kau tahu tentang aliansi Miao Renji dengan keluarga Ding dan keluarga Su? Xiao Chen menatap mereka dan bertanya. Pamanku tidak memberitahu kami sama sekali tidak tahu. Miao Qingshuang meyakinkan. Lupakan saja, itu tidak ada hubungannya denganmu. Terima kasih, Tuan Xiao. Kedua wanita itu menghela napas lega. Keluarga Miao berada dalam situasi yang semakin berbahaya sekarang, jadi tidak disarankan untuk membuat terlalu banyak musuh, apalagi Xiao Chen, yang sama sekali tidak mampu mereka ganggu. Kamar dagang Laut Biru Anda seharusnya menjual bahan obat Cina, kan? Xiao Chen tiba-tiba bertanya. Tentu saja, apa yang Tuan butuhkan? Tanya Miao Qingshuang. Bantu saya mencari bahan obat. Xiao Chen mengambil pena dan membuat daftar, lalu menyerahkannya kepada Miao Qingshuang. Miao Qingshuang mengambil daftar itu, meliriknya, dan berkata, jangan khawatir, Tuan, kami pasti akan menyelesaikannya. Titik. Bahan obat yang disebutkan oleh Xiao Chen hanyalah bahan-bahan biasa, tidak terlalu langka. Malam itu, Miao Qingshuang menyiapkan bahan obat dan mengirimkannya kepada Xiao Chen. Yansui, bawa rubah kecil itu kemari. Cao Yansui sedang bermain dengan rubah kecil itu, dan ketika mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, ia membawanya. Tuan, ada apa? Bantu saya menahannya. Xiao Chen berkata sambil mengeluarkan pisau dan mangkuk. Rubah kecil itu merasakan bahaya, dan bulu kuduknya berdiri ketakutan. Ia terus-menerus menghambur ke pelukan Cao Yansui, tampak memelas dan memohon bantuan. Tuan, apa yang akan Anda lakukan? Tanya Cao Yansui lemah. Darah rubah roh dapat digunakan sebagai obat, dan merupakan bahan obat yang sangat berharga. Ia dapat menggantikan banyak bahan obat langka. Ia hampir menjadi obat mujarab. Kalau tidak, mengapa Anda pikir begitu banyak orang yang menangkapnya? Xiao Chen menangkap rubah roh berekor 3, tentu saja, untuk tujuan memurnikan pil dan obat-obatan. Ia tidak akan begitu bosan sampai-sampai memelihara hewan peliharaan yang tidak berguna. Wow. Rubah kecil itu tampak menangis dan menuduh Xiao Chen, tuan yang tidak bermoral itu. Xiao Bai, baiklah, ini hanya berdarah, tidak apa-apa. Cao Yansui tahu bahwa ia tidak bisa menghentikan Xiao Chen, jadi ia hanya bisa menghibur rubah kecil itu. Xiao Chen harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu dan tidak akan meminta terlalu banyak sekaligus. Bagaimanapun, ini adalah sumber daya yang berkelanjutan. Hanya saja sulit bagi Xiao Bai. Diperkirakan Xiao Chen akan sering membuatnya berdarah di hari-hari mendatang. Cao Yansui menahan rubah kecil itu, dan Xiao Chen hendak menggunakan pisaunya. Namun, pada saat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Xiao Yufei dalam bahaya. Awalnya, Xiao Chen menyempurnakan senjata ajaib Liontin Giok untuk Xiao Yufei. Ketika Xiao Yufei diserang, Liontin Giok itu akan otomatis mengaktifkan pertahanan. Di saat yang sama, Xiao Chen juga akan menyadari sesuatu. Yansui, aku harus pergi dulu, kau urus rubah kecil itu. Sebelum Cao Yansui sempat bereaksi, Xiao Chen sudah menghilang dari pandangannya. Bersambung.